Bab 19. Pang, aku tidak bisa menemukanmu, tapi akhirnya aku bertemu denganmu di sini hari ini. Nasib buruk, orang yang berbicara itu tampak sangat marah seolah-olah dia telah menangkap musuh lama. Ye Mo mengenali siapa orang itu. Dia adalah King Sun dari Universitas Hua. Tampaknya dia sangat membencinya, dan mungkin menganggapnya sebagai musuh cinta. Saudara Sun, siapa bajingan ini? Seorang pemuda dari belakang King Sun berjalan mendekat. Rambutnya dicat kuning dan menggendong seorang gadis yang berusia di bawah 20 tahun. King Sun tidak menoleh dan berkata dengan santai, ini orang yang menipu Yang Qing. Tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Ci Bing, panggil beberapa orang. Aku akan menghajarnya sampai ayahnya tidak mengenalinya lagi. Bab 19. Pang, aku tidak bisa menemukanmu, tapi akhirnya aku bertemu denganmu di sini hari ini. Nasib buruk, orang yang berbicara itu tampak sangat marah seolah-olah dia telah menangkap musuh lama. Ye Mo mengenali siapa orang itu. Dia adalah King Sun dari Universitas Hua. Tampaknya dia sangat membencinya, dan mungkin menganggapnya sebagai musuh cinta. Saudara Sun, siapa bajingan ini? Seorang pemuda dari belakang King Sun berjalan mendekat. Rambutnya dicat kuning dan menggendong seorang gadis yang berusia di bawah 20 tahun. King Sun tidak menoleh dan berkata dengan santai, ini orang yang menipu Yang Qing. Tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Ci Bing, panggil beberapa orang. Aku akan menghajarnya sampai ayahnya tidak mengenalinya lagi. Tetapi Saudara Sun, bagaimana dengan Yang Qing? Pemuda berambut kuning itu bertanya dengan santai. King Sun tanpa sadar melihat ke arah bar di depan dan berkata, lain kali, karena aku punya satu kesempatan, aku akan punya kesempatan lagi. Tapi karena kita bertemu dengannya hari ini, kita tidak bisa membiarkannya lolos. Ye Mo mencibir dan bahkan tidak peduli dengan King Sun. Dia menggendong Ting Ting dan berjalan menuju bar. Kau ingin mati? King Sun melihat Ye Mo bersikap sombong, mengabaikannya dan pergi begitu saja, membuatnya langsung tersulut emosi. Dia mengangkat tangannya dan meraih Ye Mo, ingin menaklukkannya. Meskipun dia tidak bisa bertarung di jalanan, dia tidak bisa membiarkan Ye Mo lolos. King Sun, apa yang sedang kamu lakukan? Begitu Zhuo Yangqing dan seorang gadis lain berjalan ke pintu bar, dia melihat King Sun meraih Ye Mo. Saat dia melihat Ye Mo, dia merasa sangat senang bisa melihatnya lagi. Hari itu setelah Ye Mo pergi, dia telah meneleponnya berkali-kali namun tidak dapat menghubunginya. Dia bahkan mengira Ye Mo berbohong, namun sepupunya Zhuo Huatang memang sudah pulih. Begitu King Sun mendengar kata-kata Zhuo Yangqing, dia merasakan kekuatan besar menghantam dadanya. Dia tertendang beberapa meter jauhnya dan menabrak tong sampah. Ci Bing juga menatap Ye Mo dengan kaget, bahkan lupa membantu King Sun berdiri. Dia tidak menyangka Ye Mo begitu kuat. Dia jelas tahu bahwa bahkan jika dia memanggil orang, apa yang bisa mereka lakukan padanya. Cepat pergi, apa kau ingin aku menendangmu lagi? Ye Mo berteriak pada pria berambut kuning itu. Ci Bing bereaksi dan segera berlari ke King Sun. Saat dia pergi, dia menambahkan, kau berani menyerang King Sun, kau akan mati. Pada saat ini, Zhuo Yangqing telah bergegas ke depan Ye Mo. Dia juga melihat tendangan Ye Mo dan berteriak kaget. Ye Mo memperhatikan gadis di samping Zhuo Yangqing. Dia sama cantiknya dengan Zhuo Yangqing. Ekspresi lembut di matanya membuatnya tampak lebih menarik daripada Zhuo Yangqing. Matanya besar dan tampak sangat polos. Setidaknya, tidak ada yang tidak menyenangkan yang terlihat dari permukaan. Orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menyukainya hanya dengan melihat penampilannya yang polos dan lembut. Zhuo Yangqing bereaksi. Dia tidak menyangka Ye Mo begitu kuat. Tampaknya dia tidak hanya ahli dalam pengobatan, tetapi juga dalam seni bela diri. Hal ini membuat Zhuo Yangqing bersemangat saat dia menyerang dan meraih Ye Mo dan berkata, Dr. Ye, saya tidak menyangka Anda begitu kuat, King Sun adalah anggota asosiasi seni bela diri sekolah kami. Namun, tak lama kemudian, dia menyadari bahwa perhatian Ye Mo tertuju pada gadis yang datang bersamanya. Dia cemberut dan berkata, hei paman, jangan menatapnya dengan mata seperti serigala, kumohon. Dia adalah gadis tercantik di sekolah kita, jangan pernah berpikir tentang itu, jangan lupa bahwa kamu adalah paman yang baik. Zhuo Yangqing segera mengganti gelar Ye Mo dari dokter menjadi paman. Dia agak tidak puas. Dia datang untuk menyapa Ye Mo, tetapi dia memperlakukannya seperti udara. Mendengar perkataan Zhuo Yangqing, gadis yang bernama Suang Suang itu berjalan mendekat dan berkata dengan malu-malu, halo senior, saya teman sekelas Yangqing, Ni Suang Suang. Ye Mo tiba-tiba merasa sedikit kedinginan. Dia tidak tahu mengapa dia merasa seperti itu. Indra spiritualnya menyadari bahwa ketika Ni Suang Suang melihat tendangannya, ada secercah kecerdikan. Dia sama sekali tidak malu seperti yang dia tunjukkan. Ada indra darinya yang membuatnya merasa kedinginan. Indra Ye Mo benar karena dia memiliki indra spiritual. Ni Suang Suang ini tidak sederhana, bahkan sedikit menakutkan. Kamu Ni Suang Suang. Kamu tinggal di Beijing. Pertanyaan Ye Mo membuat Zhuo Yangqing semakin tidak senang. Tampaknya Ye Mo benar-benar tertarik pada Ni Suang Suang. Dia tidak pernah bertanya siapa dia saat pertama kali melihatnya. Ni Suang Suang menundukkan kepalanya dengan khawatir. Meskipun dia yakin Ye Mo tidak bisa melihat, dia tidak tahu Ye Mo memiliki indra spiritual dan ekspresinya benar-benar tertangkap oleh Ye Mo. Zhuo Yangqing berbicara saat ini, Paman Ye Mo, jangan bertanya lagi. Suang Suang tinggal di rumah bibinya dan dia tidak suka berbicara. Jika kamu ingin bertanya sesuatu, tanyakan saja padaku. Tapi jangan mengejar Suang Suang. Mengenai alasannya, jangan tanya. Suang Suang adalah orang yang tidak beruntung. Dan, dia takut berbicara dengan pria. Ye Mo mengangguk. Meskipun dia tidak mengenal Ni Suang Suang, dia tahu bahwa Ni Suang Suang sepenuhnya salah. Indra spiritualnya merasakan adanya indra yang kuat terhadap lawan jenis. Wanita ini bukan hanya bukan gadis pemalu, tetapi juga gadis yang penuh nafsu.
Dia tidak tahu mengapa Zhu Yangqing mau tinggal dengan gadis seperti itu, tetapi Ye Mo tahu itu bukan sesuatu yang bisa dia lakukan. Selama itu tidak menyakitinya, dia tidak akan peduli. Namun, pada saat ini, Suang-Suang diam-diam mengamati Ye Mo, dan tatapan matanya kebetulan tertuju pada Ye Mo. Wajahnya semakin memerah. Tentu saja, Zhu Yanqing juga melihat tatapan Ni Suang-Suang dan merasa kesal. Keduanya saling tertarik dan mengabaikannya seolah-olah dia adalah udara. Apakah dia seburuk itu? Ye Mo telah memutuskan untuk bertanya kepada saudara perempuannya tentang wanita itu. Jika saudara perempuannya tahu tentang wanita itu, dia akan menyuruh saudara perempuannya untuk menjauh darinya. Wanita ini tidak mudah untuk diganggu. Dia ingin mengingatkan Zhu Yangqing, tetapi dia menahan keinginan itu setelah melihat wajah Zhu Yangqing. Dia dengan santai berkata, aku ada urusan di bar, kalian bersenang-senanglah. Tunggu, kami juga ingin pergi ke bar. Jarang sekali Suang-Suang mau keluar untuk minum, jadi aku akan pergi bersamanya, kata Zhu Yangqing segera. Kemudian, dia menatap Ting-Ting yang ada di pelukan Ye Mo dan bertanya, kakak Ye, gadis ini manis sekali, siapa dia? Ye Mo ingin menangis dan tertawa. Dalam waktu singkat, Zhu Yangqing memanggilnya dengan 3 hal yang berbeda. Dia ingat apa yang dikatakan Qi Bing. Qi Bing dan King Sun jelas tahu Zhu Yangqing akan datang ke bar ini. Bagaimana mereka tahu? Memikirkan hal ini, Ye Mo bertanya dengan santai, Kinger, pamanmu adalah temanku dan kamu masih kuliah. Tidak baik datang ke bar, apalagi jauh dari sekolahmu. Paman, kakak Ye, berapa usiamu lebih tua dariku? Berhentilah berbicara seperti itu padaku. Suang-Suang ingin keluar untuk minum hari ini, bukan aku. Dia bilang dia suka di sini, jadi kami datang. Zhu Yangqing berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia langsung berkata, resep yang kamu berikan kepada kami terakhir kali, bibiku yang menyiapkannya, bisakah kamu kembali bersamaku hari ini? Ni Suang-Suang menarik pakaian Zhu Yangqing, ingin dia berhenti bicara. Namun, Zhu Yangqing tetap berkata, apa yang kamu takutkan? Kita semua orang dewasa, hanya keluar untuk minum. Ye Mo menatap Ni Suang-Suang lagi sambil berpikir bahwa itu memang karena dirinya. Tampaknya Zhu Yangqing sedang dijual dan masih menghitung uang untuknya. Gadis ini terlalu bodoh, dan Ni Suang-Suang ini terlalu berbahaya. Memikirkan hal ini, Ye Mo berkata, kalau begitu, ayo kita minum bersama, aku yang tanggung. Alasan dia ingin membantu Zhu Yangqing adalah karena Zhuo Aiguo. Zhuo Aiguo adalah orang yang baik, dan dia tampaknya sangat memperhatikan Zhu Yangqing. Tapi Yangqing, maaf, kurasa kakak Ye benar, jadi. Aku tidak akan pergi, kata Ni Suang-Suang dan diam-diam menatap Ye Mo. Matanya semakin merah, menunjukkan kesan gadis yang polos. Suang-Suang, kamu cantik sekali, tidak heran paman Ye tertarik padamu. Bahkan Zhuo Yangqing dapat melihat kecantikan Ni Suang-Suang. Yangqing, jangan bicara seperti itu, aku akan kembali. Kau pasti ada urusan dengan kakak Ye, aku tidak akan mengganggu kalian, aku akan pergi dulu. Tiba-tiba, Ni Suang-Suang menatap Ye Mo lagi sebelum tiba-tiba mengeluarkan kertas merah muda kecil dari sakunya dan memberikannya kepada Ye Mo. Kakak Ye, ini nomorku. Suaranya sangat lembut. Dia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal kepada Zhu Yangqing dan langsung lari. Wajahnya masih tampak memerah karena malu. Ye Mo melihat kertas itu dan menggelengkan kepalanya sambil berpikir bahwa jika itu adalah orang normal, mungkin dia akan meneleponnya di malam hari. Namun, dia menemukan orang yang salah. Zhu Yangqing berkata dengan nada aneh, Suang-Suang, gadis ini, sedang menjadi orang yang tidak waras hari ini. Aku belum pernah melihatnya memberikan nomor teleponnya kepada orang lain tanpa diminta. Ye Mo mencibir, belum pernah melihatnya. Jika belum pernah melihatnya, apakah dia akan membuat nomor teleponnya menjadi kartu yang sangat indah dan menaruhnya di sakunya? Jelas sekali kartu itu sudah disiapkan. Saudara Ye, jangan bilang kalau kamu jatuh cinta pada Suang-Suang. Tanya Zhu Yangqing setelah melihat Suang-Suang sudah lama pergi. Ye Mo mengerutkan kening tetapi tidak berbicara. Dia berpikir siapa Ni Suang-Suang dan apa tujuannya ke Hua Uni. Jika saudara perempuannya tidak ada di sana, itu tidak akan menjadi masalah, tetapi dia ada di sana. Sangat berbahaya memiliki orang seperti itu di Hua Uni. Apa? Kalau kamu suka, ya sudah. Aku tidak akan memberitahu semua orang. Mungkin aku bisa membantumu. Kenapa kamu tidak menjawabku, serius? Kata Zhu Yangqing dengan getir. Ye Mo mencibir. Jika aku benar-benar mencintai salah satu dari kalian berdua, aku lebih suka mencintaimu daripada mencintai Ni Suang-Suang itu. Benarkah? Kakak Ye, kau benar-benar mencintaiku. Ini luar biasa. Meskipun aku tidak begitu mencintaimu, tetapi aku dapat memberitahu paman ketigaku bahwa kau mencintaiku. Kau tidak tahu betapa paman ketigaku mengagumimu. Begitu dia tahu kau mencintaiku, aku bertanya-tanya bagaimana dia akan menjilatku. Zhu Yangqing tiba-tiba merasa senang dan memegang tangan Ye Mo sambil berbicara tanpa henti. Ye Mo memutar tangannya dan meraih pergelangan tangan Zhu Yangqing, lalu menembakkan kinya ke dalam tubuh wanita itu. Memang ada ki dingin. Jelas itu adalah Ni Suang-Suang. Wanita itu biseksual. Zhu Yangqing menjerit setelah pergelangan tangannya dicengkeram Ye Mo. Dia bisa memegang tangan Ye Mo, tetapi Ye Mo tidak bisa memegang tangannya. Dia ingin melepaskan diri darinya dan dengan cepat berkata, Paman Ye, jangan bilang kamu serius. Bahkan jika kamu menyukaiku, itu tidak bisa secepat itu. Aku tidak pernah mengatakan aku menyukaimu, cepatlah dan lepaskan aku. Diamlah, kau benar-benar sombong, cela Ye Mo. Ia merasa tidak bisa berkata apa-apa. Ia menggunakan energi spiritualnya untuk menghilangkan ki dingin sebelum melepaskan tangannya. Zhu Yangqing masih berjuang sebelumnya dan langsung berhenti karena takut dengan teriakan Ye Mo. Dia baru menyadari bahwa dia cukup takut pada Ye Mo. Dia akhirnya merasa lega setelah Ye Mo melepaskan tangannya dan tidak melakukan apapun. Namun, dia langsung berkata dengan heran, kenapa aku merasa jauh lebih nyaman? Kakak Ye, pegang aku lebih erat. Kemudian, Zhu Yangqing mengulurkan pergelangan tangannya. Ye Mo memutar matanya dan berkata, ambil kembali cakar kucingmu, aku tidak tertarik, berhentilah berpikir bahwa kamu terlalu sempurna. Kamu. Zhu Yangqing merasa dirugikan.
Dia menginginkannya sebelumnya, tetapi sekarang, dia tidak menginginkannya ketika dia memberikannya padanya. Namun, memang benar dia jauh lebih nyaman setelah direbut olehnya. Ye Mo menatap Ting Ting dalam pelukannya. Ting Ting tertidur di bahunya. Ia lalu menoleh ke Zhuo Yangqing dan berkata, kembalilah, aku ada urusan di bar. Tapi ada satu hal yang perlu kuingatkan padamu. Kau bisa menganggapnya sebagai peringatan. Apa? Paman Ye, katakan saja, kata Zhuo Yangqing segera. Jangan mengubah caramu memanggilku, itu menggangguku. Tapi itu bukan hal utama. Yang terpenting, jangan dekat-dekat dengan Ni Suang-Suang, itu buruk untukmu. Terserah padamu apakah kau mau mendengarkan atau tidak. Kemudian, Ye Mo berbalik dan pergi. Zhuo Yangqing tertegun cukup lama sebelum mengerutkan kening. Mengapa dia mengingatkannya untuk tidak dekat-dekat dengan Ni Suang-Suang? Suang-Suang bukanlah orang yang sombong, sebenarnya, dia adalah gadis tercantik di universitas dan juga berempati. Dia tidak mengerti mengapa. Dia ingin menghentikan Ye Mo dan bertanya, tetapi dia tidak perlu melakukannya. Ye Mo sudah dihentikan. Dua polisi menghentikan jalan Ye Mo. Zhuo Yangqing melihat ke arah King Sun yang tidak jauh dan tahu bahwa itu salahnya. Keluarkan identitasmu. Kan ikut dengan kami ke kantor polisi, polisi yang lebih tinggi menghentikan Ye Mo dan berkata. Tentu saja, Ye Mo juga melihat King Sun. Dia mencibir dan tahu bahwa mereka berada dalam kelompok yang sama atau bahkan antek King Sun. Jika saat itu dia masih kuliah di Ninghai, dia tidak punya pilihan selain ikut dengan mereka. Tapi sekarang, dia hanya mencibir. Minggir. Tepat ketika Zhuo Yangqing ingin membantu Ye Mo mengatakan sesuatu, dia mendengar Ye Mo menyuruh polisi pergi. Dia khawatir. Mengapa orang ini tidak tahu untuk berubah? Dia sama sekali tidak tahu bagaimana untuk tetap tenang. Bahkan jika aku bisa mengeluarkanmu nanti, tidak ada cara untuk menghindari masuk ke pusat penahanan. Zhuo Yangqing menghela napas dan mengeluarkan ponselnya bersiap untuk menelepon paman ketiganya. Begitu Ye Mo berkata, minggir, raut wajah kedua polisi itu berubah. Polisi yang lebih pendek menunjuk Ting Ting dan Zhuo Yangqing dan berkata, kami mencurigai kalian terlibat perdagangan anak. Sekarang, kami akan membawa kalian ke kantor polisi untuk diselidiki. Jika kalian memiliki pertanyaan, kalian dapat mengajukan banding nanti. Zhuo Yangqing mendengar perkataan kedua polisi itu dan segera menyerang, berteriak, kalian omong kosong, di mana kalian melihatku di bawah umur. Aku katakan sekarang, aku memperdagangkan anak laki-laki muda yang cantik, tangkap aku juga. Kemudian, Zhuo Yangqing mengangkat dadanya yang tidak kecil dan mencambuk lengan Ye Mo dengan maksud yang jelas apa yang akan kalian lakukan. Lupa sepenuhnya, dia hanya berpikir untuk memberitahu Ye Mo agar tetap tenang. King Sun dari jauh sangat marah. Tidak hanya dia dipukul, tetapi dia juga melihat orang yang dia sukai meniduri lengan Ye Mo. Ye Mo tidak terkejut Zhuo Yangqing melakukan itu. Itu bukan pertama kalinya dia melakukannya. Kedua polisi itu terkejut mendengar perkataan Zhuo Yangqing, namun polisi yang lebih tinggi bereaksi dan langsung berkata, itu bisa saja perdagangan seks, bawa mereka berdua kembali. Wajah Zhuo Yangqing berubah dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Namun, Ye Mo mengangkat tangannya dan menghentikannya. Dia hanya mengeluarkan sebuah buku biru kecil dan membukanya di depan polisi yang lebih tinggi dan berkata, aku akan menghitung sampai 3, jika kamu tidak marah, maka bersiaplah untuk makan makanan penjara. Kedua polisi itu langsung melihat stempel merah, Kepala Instruktur Pasukan Khusus Flying Snow, Biro Pasukan Khusus Tiongkok. Mereka begitu takut hingga langsung berkeringat. Mungkin mereka tidak berani membuat masalah dengan wanita penyapu dari pasukan khusus, apalagi instruktur kepala Flying Snow. Orang lain tidak tahu seberapa kuat posisi ini, tetapi polisi tahu betul. Dan perangko itu memiliki cahaya redup yang jelas, yang berarti itu asli. Ini tidak bisa dipalsukan sekarang. Sebelum Ye Mo sempat menghitung, kedua polisi itu sudah buru-buru meminta maaf berkali-kali dan lari. Mereka bahkan tidak berani pergi ke King Sun. Saudara Ye, apa yang kau tunjukkan pada mereka? Mengapa itu sangat efektif? Bisakah kau memberiku satu juga? Zhuo Yangqing tahu bahwa dia sedang bersikap bodoh begitu dia selesai bertanya. Itu jelas dokumen identitas. Dokumen apa yang bisa membuat polisi takut? Pasti dokumen militer yang kuat. Mulut Ye Mo berkedut dan berkata, kamu bisa bertanya pada paman ketigamu. Zhuo Yangqing tahu bahwa Ye Mo sedang mempermainkannya dan berkata dengan tidak senang, mengapa kamu menyuruhku menjauhi Ni Suang-Suang saat itu? Ye Mo mencibir. Bahkan jika Ni Suang-Suang ingin minum, bukankah ada satu pun di dekat sekolah? Mengapa dia harus datang ke sini? Kalau dia sudah datang, mengapa King Sun tahu? Mengapa dia juga muncul di sini? Ini terlalu kebetulan, bukan? Kau bilang begitu. Zhuo Yangqing langsung mengerti. Ni Suang-Suang mendengarkan King Sun untuk menipunya. Apakah dia benar-benar hanya berpura-pura? Aku akan bertanya pada King Sun. Saat Zhuo Yangqing berbalik, King Sun sudah. Aku tidak menyangka dia orang seperti ini, aku salah menilai dia. King Sun ini juga bukan orang baik, kata Zhuo Yangqing penuh kebencian. Ye Mo tidak menceritakan tentang kengerian Ni Suang-Suang padanya. Itu tidak baik untuknya. Namun, dia tetap harus mengingatkannya dan berkata, jangan berhubungan dengannya, itu tidak baik untukmu. Memangnya kenapa kalau aku berhubungan dengannya, aku ingin balas dendam. Lagi pula, bukankah kau berencana untuk mendekatinya? Kalau tidak, kenapa kau mengambil kartu namanya? Si rubah kecil ini. Jelas Zhuo Yangqing tidak akan bisa melupakannya tanpa membalas Ni Suang-Suang. Terlebih lagi, Ni Suang-Suang ini juga menjadi si rubah. Dia lupa bahwa belum lama ini, dia mengatakan Ni Suang-Suang menyedihkan di depan Ye Mo. Ye Mo mencibir dan berkata, apakah menurutmu dia biasanya sangat pemalu dan polos? Apakah orang yang polos dan pemalu selalu memiliki kartu nama dengan bau yang menggoda? Kemudian, Ye Mo mengeluarkan kartu nama berwarna merah muda itu sebelum melanjutkan, terserah kamu apakah kamu mempercayainya atau tidak. Kamu juga bisa menganggapnya sebagai omong kosongku. Zhuo Yangqing bukanlah gadis bodoh. Meskipun terkadang dia tidak bisa menganalisis banyak hal secara menyeluruh, bukan berarti dia tidak tahu apa-apa.
Dari serangkaian kejadian hari ini dan kemudian mengingat kembali apa yang biasanya terjadi, Zhuo Yangqing segera mengerti bahwa apa yang dikatakan Ye Mo mungkin saja benar. Tiba-tiba dia teringat Ye Mo yang memegang pergelangan tangannya dan melepaskannya, lalu perubahan pada tubuhnya. Apakah ini ada hubungannya dengan Ni Suang-Suang? Tepat ketika Zhuo Yangqing ingin menanyakan hal itu kepada Ye Mo, wajah Ye Mo tiba-tiba berubah saat dia bergegas masuk ke bar. Ye Mo melihat Yun Bing tiba-tiba berlari ke arah pria yang diikutinya seperti orang gila dan hendak melemparkan botol padanya. Namun, tiba-tiba dia ditekan oleh dua orang di sampingnya dan diseret ke dalam bar. Ye Mo masuk dan menendang kedua pria itu tanpa ragu-ragu dan menarik Yun Bing. Yun Bing yang rambutnya acak-acakan melihat bahwa orang yang menariknya adalah Ye Mo dan tidak dapat menahan diri untuk berlari ke pelukannya dan menangis. Zhuo Yangqing masuk dan melihat Yun Bing lalu menatap Ye Mo. Dia merasa ini rumit dan hanya berdiri di belakang Ye Mo tanpa berkata apa-apa. Feng Rong berdiri dan menatap Ye Mo dengan dingin. Ada seorang pemuda di sampingnya yang duduk diam dan bahkan tidak melihat ke arah Ye Mo, seakan-akan Ye Mo adalah seseorang yang akan mati. Kedua lelaki itu berontak cukup lama sebelum akhirnya bangkit dan hendak menyerang lagi ketika pemuda yang duduk diam itu melambaikan tangannya. Kita ini orang beradab, lebih baik biarkan polisi yang mengurusi belatung-belatung ini. Katakan pada polisi untuk tidak membiarkan bajingan ini keluar lagi. Tanpa peringatan dari pemuda itu, orang-orang dari bar itu telah memanggil polisi. Mereka dapat melihat bahwa meskipun Ye Mo sendirian, dia masih memiliki keuntungan. Keempat orang yang bersama-sama di pihak Feng Rong bukanlah tandingannya. Yun Bing sudah tenang sekarang dan bangkit dari pelukan Ye Mo sambil menangis terseduh-seduh. Zhuo Yangqing memberikan tisu kepada Yun Bing. Ada apa? Tanya Ye Mo santai. Yun Bing menunjuk ke arah Feng Rong dan berkata dengan penuh kebencian, binatang ini, bertahun-tahun yang lalu, telah merencanakan sesuatu yang buruk terhadapku, dan sekarang, dia ingin membantu seseorang untuk menyakitiku untuk yang kedua kalinya. Ye Mo mengerutkan kening. Meskipun Yun Bing tidak mengatakan dengan tepat apa yang telah dilakukannya, dia tetap mengerti bahwa Feng Rong ini adalah pacar aslinya. Dia tidak hanya tidak melindunginya, tetapi malah menjualnya. Ye Mo menatap Yun Bing dengan tidak senang, merasa beruntung karena kali kedua tidak berhasil. Jika berhasil, itu tetap salahnya. Seolah melihat mata Ye Mo yang tidak senang, Yun Bing menundukkan kepalanya sambil berpikir, bahkan jika dia tidak mendengarnya hari ini, dia tidak akan disakiti olehnya untuk kedua kalinya. Dia bukan orang bodoh. Dia benar-benar kecewa dengan Feng Rong, apalagi saat dia tidak bisa berhenti memikirkan Ye Mo sekarang. Hal apa yang bisa membuatnya tidak bisa dihubungi selama 8 tahun di Amerika? Mengapa dia pergi begitu saja setelah kejadian itu menimpanya? Mobil polisi berbunyi dan dua polisi di dekatnya telah datang. Dari kecepatan mereka datang, dapat dilihat bahwa status reporter itu tidak rendah. Bawa orang ini pergi, dia telah melakukan kejahatan berat. Nanti saya panggil dan berikan buktinya, perintah pemuda itu membuat orang-orang merasa kedua polisi itu adalah pembantunya. Kedua polisi itu mendongak dan melihat Ye Mo. Mereka membeku karena berpikir itu tidak baik. Orang yang paling mereka takuti adalah orang ini, mengapa orang-orang ini harus mengganggunya? Mengapa kalian tidak bergerak? Pemuda itu melihat kedua polisi itu hanya berdiri diam dan berkata dengan tidak senang. Yun Bing menyerahkan Ting-Ting kepada Yun Bing dan berjalan ke depan pemuda itu. Dia mencengkeram lehernya dan mengangkatnya serta menamparkan wajahnya beberapa kali sebelum menendangnya di samping kedua pria tadi. Mulut pemuda itu penuh darah dan dia memuntahkan beberapa giginya. Dia lumpuh di tanah, ingin berbicara tetapi tidak bisa. Kau. Feng Rong menatap Ye Mo dengan ketakutan. Ia tidak menyangka Ye Mo begitu ganas, berani menyerangnya seperti itu di depan polisi. Yang membuatnya tidak mengerti adalah mengapa polisi datang dan hanya melihatnya dipukul tetapi tidak melakukan apapun. Namun, Ye Mo tidak memberi Feng Rong pelajaran dan hanya menepuk bahunya beberapa kali. Ingatlah untuk tidak pergi kemanapun besok, lebih baik makan lebih banyak hari ini. Minggirlah. Feng Rong tidak tahu bahwa dia dijatuhi hukuman mati oleh Ye Mo karena meridian jantungnya telah disegel oleh Ye Mo. Dia pikir Ye Mo membiarkannya pergi karena Yun Bing. Memikirkan pria yang tergeletak di tanah, dia berteriak dengan sombong. Kamu berani menyerang Ye Lian? Mendengar perkataan Feng Rong, Ye Mo terkejut. Ia menatap pemuda di tanah dan bertanya, kau dari keluarga Ye? Benar, kau takut. Feng Rong langsung mencibir, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia mendapati wajahnya memuntahkan darah dan gigi dalam jumlah yang sama dengan Ye Ling. Dia sekarang mengerti bahwa jika Ye Mo ingin menghajarnya, dia akan melakukannya. Ye Mo awalnya ingin dia memiliki kehidupan yang lebih tenang sebelum kematian, tetapi Feng Rong ini membuatnya kesal. Ye Lian melihat Ye Mo berjalan mendekat dan menyeka darah dari wajahnya dengan nada tidak jelas. Bajingan, beraninya kau menyerangku. Namun, Ye Mo berdiri tegap sekali lagi dan berkata, aku ingin memukul orang-orang keluarga Ye. Katakan padaku, apakah aku berani memukulmu? Terakhir kali, aku naik dan menghancurkan gerbang besar keluarga Ye, aku tidak melihatmu. Kau mungkin hanya serangga kecil dari keluarga Ye. Ye Lian menatap Ye Mo dengan ketakutan. Dia akhirnya mengerti bahwa pemuda ini adalah leluhur keluarga Ye, Ye Mo. Dia tidak berani bersikap sombong lagi. Bahkan pemimpin Ye Beirong tidak berani mengatakan apapun ketika Ye Mo menerobos masuk, apalagi dia dari garis keturunan cabang. Dia hanya bisa gemetar dan membenci dirinya sendiri karena tidak mengenali bahwa ini adalah Ye Mo. Ketika dia melihat Ye Mo mengangkat kakinya lagi setelah mematahkan kaki kedua anteknya, dia begitu takut sehingga dia segera berkata, Saudara Ye, ini bukan salahku. Feng Rong, binatang itu, mengatakan Yun Bing sendirian dan menyuruhku bergerak. Aku mendengarkannya dan itulah sebabnya aku berencana untuk. Arg. Sebelum Ye Lian selesai berbicara, Ye Mo sudah mengundurkan diri. Ye Mo menoleh ke arah kedua polisi itu dan berkata, apakah kalian mendengar putusan mereka? Ya, kami mendengarnya. Kedua polisi itu membungkuk. Oh, kalau begitu, bawa pergi sampah-sampah ini. Kau tidak perlu memberitahuku. Berkontribusi pada stabilitas sosial adalah apa yang seharusnya kulakukan, kata Ye Mo dengan tenang. Mendengar kata-kata ini, Zhuo Yangqing tidak dapat menahan tawa.
Ye Mo berpura-pura tidak mendengarnya saat menoleh kedua polisi itu dan berkata, saya menduga bar ini bermasalah, beritahu pemimpin kalian, mereka harus menyelidiki ini. Serahkan hasilnya kepada Flying Eagle Li Hu dan katakan padanya untuk memberitahu saya. Jika kalian tidak dapat menemukan apapun, maka jangan salahkan saya. Sama halnya jika kalian menggunakan beberapa orang kecil sebagai kambing hitam. Ye Mo tidak akan percaya bar ini tidak bermasalah ketika Ni Suang-Suang memilih untuk minum di sini. Maaf, aku merepotkanmu lagi, kata Yun Bing dengan nada meminta maaf. Ye Mo melambaikan tangannya dan berkata, tidak masalah jika aku di sini. Jika tidak, maka itu akan menjadi masalah, jadi. Meskipun Ye Mo tidak menyelesaikan perkataannya, Yun Bing mengerti apa maksudnya. Dia seharusnya tidak bersikap impulsif seperti itu di masa depan. Feng Rong telah menghancurkan hidupnya dan itu membuatnya tidak dapat mengendalikan diri. Namun, ini hanya sekali. Tidak akan ada hal yang dapat membuatnya begitu emosional lagi. Baginya, masa lalunya sudah mati, dan ada gunanya mengingatnya. Ayo makan, Ye Mo melihat Yun Bing tidak senang dan berkata dengan santai. Meskipun Zhuo Yangqing tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia bisa memahami sebagian dari situasinya dan dengan cepat berkata, Kakak Ye, kamu dan saudari ini bisa datang ke rumahku untuk makan, dan... Tampaknya dia tidak lupa menengok kakeknya. Ye Mo setuju. Melihat ini, Zhuo Yangqing segera memanggil paman ketiganya dan bibi kecilnya. Seketika, semua orang di keluarga Zhuo mulai bergerak. Keluarga Zhuo sangat berharap pada kedatangan Ye Mo. Racun koral Zhuo Yusan terlalu mudah bagi Ye Mo sekarang. Dalam waktu kurang dari setengah jam semuanya hilang. Keluarga Zhuo sangat sopan kepada Yun Bing karena Ye Mo, bahkan lebih dari Ye Mo. Dari sudut pandang Zhuo Yusan, Ye Mo adalah keturunan yang sangat baik. Jika Yun Bing adalah wanitanya, akan lebih efektif untuk memperlakukannya dengan baik. Tepat saat Ye Mo bersiap untuk pergi, berita melaporkan masalah antara Ou Tanye dan Ou Chen. Ye Mo mengangguk sambil berpikir bahwa tetuahan ini sangat cepat. Baru sehari dan mereka sudah selesai. Orang-orang tua ini mungkin sudah punya niat dan menggunakannya sebagai burung pemandu. Tetapi meskipun tahu bahwa dirinya diperalat oleh mereka, dia tetap membunuh Ou Tanhu. Keluarga Ou sudah tamat. Zhuo Yusan menatap TV dan mendesah. Ia melanjutkan, keluarga Ou terlalu sombong. Mereka telah menyakiti banyak orang dalam beberapa tahun terakhir, apalagi yang terjadi 20 tahun lalu. Yun Bing menatap Ye Mo dengan kaget. Dia tidak menyangka Ye Mo bermaksud seperti ini ketika dia mengatakan keluarga Ou tidak akan mencari masalah dengannya. Seberapa besar kekuatan yang dimilikinya. Ye Mo tersenyum pada Yun Bing dan mengangguk. Yun Bing langsung merasa hangat di hatinya. Meskipun dia bukan lelaki idamannya, dia tetap beruntung bisa mengenal seseorang yang sehebat dia. Berpikir bahwa dia tidak akan menjalani kehidupan yang mengerikan, dia tiba-tiba merasa optimis. Gunung Wuliang dulunya disebut Gunung Mengle. Luasnya beberapa ribu hektar. Penyair dinasti King Da Jiazeng menulis puisi di sini. Semua orang tahu bahwa Dai Jiazeng adalah seorang penyair terkenal pada masa Kaisar Dao Guang. Orang-orang jarang tahu bahwa ia juga memiliki saudara laki-laki bernama Dai Jiahui. Sekitar tahun 1816, mereka bertemu dengan seseorang dari Dian Chang dari sekte tersembunyi di sini dan diterima karena bakat mereka. Dai Jiazeng ingin menjadi sarjana dan menolak untuk tinggal, tetapi Dai Jiahui tetap tinggal. Mereka takut jika mereka pergi pada saat yang sama, orang-orang sekte tersembunyi akan membunuh keluarga mereka. Setelah Dai Jiazeng keluar, ia mengikuti ujian nasional. Saat itu ia berusia 24 tahun dan dikirim ke Provinsi Hunan sebagai gubernur, tetapi masih belum mendapat kabar tentang Dai Jiahui. Ia merindukan saudaranya, jadi ia datang ke Gunung Wuliang dan menulis puisi itu. Puisinya berarti bahwa di dalam Gunung Wuliang, daerah itu sebenarnya sangat luas dan tinggi di atas awan. Luasnya begitu besar sehingga orang tidak dapat melihatnya dengan mata telanjang. Kini, Gunung Wuliang telah menjadi situs perlindungan lingkungan nasional. Gunung ini menyimpan banyak pemandangan tak dikenal dan banyak tempat tak dikenal. Pada saat ini, di tempat yang tidak dapat dijangkau orang biasa di pegunungan Wuliang, terdapat area rumah yang luas. Tempat itu tampak kuno. Di luar rumah-rumah ini, terdapat jalan setapak yang melengkung hingga ke dasar gunung. Dilihat dari bawah, rumah-rumah ini seperti alam abadi yang tersembunyi di awan. Di depan rumah-rumah itu ada sebuah menara besar dengan karakter besar, Serenity. Ini adalah sekte tersembunyi Serenity. Ada sebuah ruangan yang jauh, dan di sana, Luo Susu duduk di sana dengan linglung sambil memikirkan sesuatu. Dia telah kembali ke sekte tersembunyi selama 1 atau 2 bulan. Awalnya, dia pikir hanya butuh beberapa hari untuk melupakan pria itu, tetapi sekarang sudah 2 bulan, dan dia masih belum bisa tenang untuk mengolah buku panduan hati tenangnya. Begitu dia menutup matanya, Ye Mo akan muncul di depannya. Adegan-adegan yang tidak dapat dia sembunyikan muncul lagi dan lagi. Dia hampir mati karena kehausan tetapi tetap memberikan kantung air itu kepadanya. Dia tahu bahwa itu adalah gurun dan betapa pentingnya air bagi manusia. Pria ajaib macam apa dia? Meskipun dia hampir dimakan serangga itu, dia tetap tidak ingin meninggalkannya. Sebaliknya, dia menggendongnya dan terus berlari. Pria emosional macam apa dia? Dia mencari air kemana-mana untuk menyelamatkannya sementara bibirnya pecah-pecah. Kemudian, dia memotong pergelangan tangannya sendiri untuk memberinya darah sampai dia pingsan. Namun, itu adalah pertama kalinya dia bertemu dengannya, dan untuknya, dia hanya memberinya air saja. Dan, kolam renang yang diberikannya. Itu adalah hadiah ulang tahun terbaik yang diterimanya sepanjang hidupnya. Hadiah ini diberikan kepadanya di padang pasir. Siapa yang bisa memberikan hadiah seperti itu di padang pasir? Orang macam apa dia? Luo Susu memikirkan bibir Ye Mo, saat dia mencium bibirnya sangat dingin tetapi hangat di saat yang sama. Sekarang setelah dia memikirkannya, dia merasa tenggelam dalam pikirannya. Aku akan melupakannya, aku harus. Luo Susu mengolah buku panduan hati tenangnya, tetapi sebelum ia sempat menyelesaikan satu lingkaran, ia memuntahkan seteguk darah lagi. Ini sudah ke-6 kalinya hal itu terjadi. Susu, kultivasi sekte kami melarang kegembiraan, kekhawatiran, kemarahan, emosi, dan rasa sakit. Kata-kata tuannya terngiang di telinganya, tetapi dia tetap menentangnya.
Jika tuannya masih di sini, dia bisa bertanya padanya, tetapi dia tidak ada di sana. Dia tidak tahu apakah dia baik-baik saja, apakah dia sudah menyelesaikan urusannya. Pikiran Luo Susu kembali tertuju pada Yemo. Apa yang terjadi padanya? Mengapa dia selalu memikirkannya? Sepertinya dalam ingatannya, dia dan Yemo sudah saling kenal sejak lama. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencari ingatannya, yang ada hanyalah mereka yang ada di padang pasir. Mungkin dia mengenalnya dari kehidupan masa lalunya. Pintu kamar Luo Susu tiba-tiba terbuka dan seorang wanita yang tampak seperti biarawati masuk. Biarawati ini bernama Jingxi, si di milik gurunya. Meskipun dia berusia 40-an, dia tampak seperti wanita muda yang bahkan belum berusia 30-an. Kulitnya tidak hanya halus, mata dan alisnya juga terlihat jelas. Bibirnya memiliki kesan kasar yang seksi. Jika diperhatikan dengan saksama, dia adalah wanita yang cantiknya aneh. Ciri yang paling mencolok darinya adalah hidungnya yang mancung. Kalau mata dan rambutnya tidak hitam, dia akan terlihat seperti orang barat. Sisu, Luo Susu berdiri dan memanggil. Biarawati itu menatap Luo Susu dan mengerutkan kening, Susu, kamu tidak cocok lagi untuk berkultivasi di Serenity. Kamu baru saja pergi ke dunia fana sekali, dan kamu tergoda olehnya, kehilangan dao heartmu. Namun, kamu berasal dari sekte tersembunyi, dan kamu tidak boleh dibiarkan memasuki dunia fana lagi. Sisu, kata Luo Susu dengan cemas. Dia tahu Sisu ini tidak menyukainya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi itu pasti ada hubungannya dengan tuannya. Pasti ada hukuman dari cara bicara Sisunya. Biarawati itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Susu, bahkan jika kamu tidak bisa berkultivasi dengan cara kami, kamu tidak harus kembali ke dunia normal. Sebelum Luo Susu sempat merasa lega, Biarawati itu melanjutkan, Tuan muda Dian Chang baru berusia 30 tahun, tetapi dia berada di tingkat ketiga tingkat kuning. Masa depannya tidak terbatas. Ditambah lagi, ilmu bela diri Dian Chang bagus untukmu. Sekte kita selalu memiliki hubungan yang baik, dan kita tidak jauh dari satu sama lain. Jika kamu menikah dengan Dian Chang, tidak. Wajah Luo Susu memucat. Apapun yang terjadi, dia tidak akan menikahi seseorang. Mengenai alasannya, dia memiliki penolakan ini di dalam hatinya. Wajah Biarawati itu menjadi muram dan hendak berbicara lagi ketika suara lain berkata, Jingxi si Mei, jika Susu tidak menginginkannya, maka jangan memaksanya. Meskipun kita telah jatuh, kita belum sampai pada tahap untuk bergantung pada pernikahan untuk bertahan hidup. Iya, si Jie. Namun, Jingxi jelas tidak tampak begitu menghormatinya. Luo Susu mendekat dan memberi salam, Luo Susu memberi salam kepada ketua sekte. Mehm. Biarawati itu mengangguk dan berkata setelah beberapa saat, Susu, kamu memang punya masalah besar setelah kembali. Hatimu tidak bisa tenang seperti sebelumnya. Kemudian, Biarawati itu mulai berpikir apa yang harus dilakukan terhadap Luo Susu. Pimpinan Sibo, saya ingin meminta satu hal lagi. Karena saya keluar kali ini dan beberapa hal terjadi, jika saya tidak dapat menyelesaikannya sepenuhnya, mungkin akan sangat sulit bagi saya untuk menenangkan hati saya untuk berkultivasi lagi. Jadi saya mohon kepada pimpinan untuk mengizinkan saya keluar lagi. Luo Susu tiba-tiba ingin bertemu Yemo lagi. Dia ingin bertanya apakah Yemo pernah melihatnya sebelumnya dan memiliki sedikit kenangan tentangnya. Tidak, setelah Jingxi, Jingxian si Jie, Susu merindukan dunia fana. Jika kita membiarkannya kembali, mungkin sesuatu akan terjadi, dan sekte kitalah yang akan malu. Luo Susu gemetar karena marah mendengar kata-kata ini tetapi tidak berani menolak. Namun, Jingxian mengangguk dan berkata, lalu menurutmu apa yang seharusnya terjadi? Jingxi bahkan tidak melihat Luo Susu dan hanya berkata, menurutku, Luo Susu keluar terakhir kali sudah melanggar aturan. Setelah dia kembali, dia tidak bisa berkultivasi. Kurasa kita harus mengirimnya ke ruang pendingin selama 3 tahun. Luo Susu terguncang. Ruang dingin selama 3 tahun. Itu seperti hukuman mati. Dengan kekuatan tingkat menengah tingkat kuningnya, dia akan mati jika masuk ke sana. Gurunya meninggal 3 bulan setelah dikurung di ruang dingin selama 2 tahun. Gurunya juga dikirim ke ruang dingin itu karena Sisu ini. Sekarang, dia tidak menyangka akan berjalan di jalan yang sama karena dia. Jingxian melirik Jingxi dan menghela napas. Susu, sebaiknya kamu pergi ke Dian Chang. Luo Susu menggelengkan kepalanya dan berkata, pemimpin Sibo, saya akan pergi ke ruang dingin. Huff, dasar tak berguna. Jingxi bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal pada Jingxian dan langsung pergi begitu saja. Jingxian menatap Luo Susu dan pergi. Meskipun dia tahu bahwa Jingxi ingin membalas dendam pada Tuan Luo Susu, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Pemimpin Sibo, aku ingin mengganti namaku, Luo Susu tiba-tiba memanggil Jingxian yang hendak pergi. Jingxian berbalik dan menatap Luo Susu dengan perasaan bersalah. Susu, katakan padaku, aku akan mengubahnya untukmu di sekte. Setidaknya aku bisa melakukannya. Dia juga tahu bahwa jika Luo Susu pergi ke ruang dingin, dia tidak akan bisa kembali. Namun, dia tidak berani menghentikan keputusan Jingxi. Dia hanya merasa bersalah kepada Tuan Luo Susu dan dirinya. Luo Susu tidak bodoh. Jingxian adalah pemimpinnya, tetapi dia tunduk pada Jingxi. Jika tidak ada sesuatu yang dipahami Jingxi, dia pasti tidak akan mempercayainya. Sibo, aku ingin mengganti namaku menjadi Luo Ying. Aku sering menyebut diriku Luo Ying dalam mimpiku, kata Luo Susu. Jingxian menatap Luo Susu sekali dan mengangguk. Dia mengeluarkan kalung giok dari lengan bajunya dan memberikannya kepada Luo Susu dan berkata, Susu, mulai sekarang, kamu adalah Luo Ying. Kalung ini dikirim oleh seorang teman dari perkumpulan artefak magis Luo Chang. Ini adalah artefak magis sungguhan, sekarang milikmu. Semoga berhasil, aku pergi. Malam harinya, setelah Yemo mengantar Yun Bing dan Ting Ting pulang, dia langsung pergi ke Han Zexin. Namun, Yun Bing menggeliat dan tidak bisa tidur. Dia tahu bahwa begitu hari mulai terang, dia dan Ting Ting akan kembali ke Ninghai. Dia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk bersama Yemo. Mungkin malam ini adalah malam terakhir dia bisa bersama Yemo. Semakin dia berpikir, semakin dia menyesal telah melarikan diri dari kamar Yemo. Namun, dia merasa terlalu sulit untuk mengumpulkan keberanian untuk pergi lagi.
Dia tahu jika dia tidak mengambil inisiatif, Ye Mo tidak akan datang menjemputnya. Kadang-kadang, dia merasa dirinya adalah wanita yang jahat, tetapi dia tahu bahwa di lubuk hatinya, apa yang dia pikirkan bukanlah untuk membalas Ye Mo sepenuhnya. Itu karena dia benar-benar ingin bersama Ye Mo meskipun hanya untuk satu malam. Dia takut Ye Mo akan berpikir dia mencoba memanfaatkannya. Tetapi dia tahu bahwa dia benar-benar tidak berpikir seperti itu. Yun Bing sudah memutuskan, setelah Ye Mo kembali tidur, dia akan pergi ke kamarnya lagi. Meskipun agak tidak tahu malu, dia tetap akan melakukannya demi Ye Mo. Sekitar pukul 10 malam, Ye Mo masih belum kembali, tetapi Yun Bing hampir tertidur. Akhirnya, pintu berbunyi. Yun Bing yang mengantuk segera duduk dengan gugup, tetapi dia mendengar suara ketukan dari kamarnya sendiri. Hatinya terangkat. Apakah Ye Mo datang kepadanya? Bagaimana mungkin, Ting Ting masih tidur? Memikirkan hal ini, Yun Bing ingin turun dari tempat tidur dan melihat. Namun, saat itu lampu sudah menyala. Yun Bing tercengang. Orang yang masuk bukanlah Ye Mo, melainkan seorang gadis. Dia masih membawa tas di tangannya, jadi dia menyadari bahwa itu mungkin Ye Ling. Ye Ling tahu bahwa Ye Mo ada di Beijing dan tidak ingin bermain di Amerika lagi. Dia kembali sendiri terlebih dahulu, tetapi tidak menyangka akan melihat Yun Bing ketika dia membuka kamarnya dan membeku. Kamu Ye Ling, kata Yun Bing. Ye Ling mengangguk dan bertanya, kamu siapa? Saya Yun Bing, guru bahasa Inggris Ye Mo. Yun Bing menjelaskan dengan cepat, tetapi merasa lega dan kecewa di saat yang bersamaan. Dia tidak punya keberanian untuk pergi ke kamar Ye Mo lagi. Sekarang setelah Ye Ling kembali, dia tidak bisa melakukannya meskipun dia ingin. Anda adalah Nyonya Yun Bing, saya pernah mendengar saudara saya berbicara tentang Anda, kata Ye Ling dengan heran. Ye Mo berkata Yun Bing pernah tampaknya ada semacam hubungan di antara mereka. Dia langsung melihat Ting Ting dan terkejut. Ye Mo tidak memberitahu dia bahwa Yun Bing punya anak dan dia sudah sangat tua. Dalam hal itu, dia jelas tidak cocok dengan saudaranya. Melihat Ye Ling menatap Ting Ting, Yun Bing dengan cepat menjelaskan apa yang terjadi dari Hong Kong sampai sekarang. Kakakku pergi keluar. Ye Ling mengira Ye Mo sedang tidur. Seolah tahu Ye Mo akan datang malam ini, Han Zaixin telah menyiapkan teh dan makanan ringan. Namun, meskipun begitu, ketika Ye Mo benar-benar datang, Han Zaixin merasa lega. Dia tidak punya cara lain jika Ye Mo tidak datang karena ponselnya selalu mati. Ye Mo melihat bahwa selain tetua Han dan Han Yan, ada juga seorang pria lain yang berusia 50-an. Han Zaixin sangat sopan kepada Ye Mo. Melihatnya masuk, dia segera berdiri. Ye Mo, ini Li Xiang dari laboratorium militer. Li Tua, ini Ye Mo yang pernah kuceritakan padamu. Han Zaixin hanya memperkenalkan keduanya tetapi tidak mengatakan posisi Li Xiang. Li Xiang juga mengangguk pada Ye Mo. Di matanya, meskipun Ye Mo kuat, dia masih muda. Bagi seseorang dengan status tinggi seperti mereka, mereka hanya perlu bersikap baik dan Ye Mo akan sangat berterima kasih. Dan, tampaknya cukup mudah untuk menggunakan Ye Mo kali ini. Karena itu, dia tidak mengerti mengapa Han Zaixin menganggap Ye Mo begitu serius. Dalam kesannya, Ye Mo adalah pemuda yang berpikiran sederhana tetapi kuat. Ye Mo tidak peduli melihat Li Xiang tampak agak kasar. Dia bahkan tidak mau mengangguk. Baginya, tidak ada gunanya dekat dengan orang seperti itu. Tujuan mereka berbeda. Itu hanya kesepakatan antara dia dan Han Zaixin. Melihat Ye Mo bahkan tidak mau mengangguk, Li Xiang tidak bisa menahannya. Namun, dia sudah lama berada di posisi tinggi dan memiliki kendali. Han Zaixin mengerut orang lain. Melihat Han Zaixin ingin meredakan ketegangan, dia melambaikan tangannya dan duduk. Penatua Han, jangan buang waktu, karena ini kesepakatan, katakan saja apa yang harus kulakukan, aku lebih suka bersikap terus terang. Han Zaixin sedikit memahami kepribadian Ye Mo dan mengangguk. Kalau begitu, aku akan terus terang saja. Kami meneliti model yang kau berikan pada Li Hu terakhir kali dengan saksama. Itu adalah rahasia militer yang sangat berharga. Awalnya kami pikir itu hanya bernilai puluhan juta, tetapi jika dilihat sekarang, itu hanya sebagian kecil saja. Ye Mo langsung tahu kalau misinya ada hubungannya dengan ini, tapi dia sudah memberikan benda itu pada Han Zaixin, mengapa mereka menyinggungnya. Han Zaixin melanjutkan, kesimpulan yang kami peroleh adalah bahwa model ini hanyalah sebagian darinya. Itu hanya bagian inti energi luar. Inti dari benda itu tidak ada di sana. Sekarang setelah kami mengetahui betapa pentingnya data ini, kami tidak dapat menyerahkan benda yang sangat berharga itu ke tangan orang lain. Meskipun kami tidak tahu siapa yang menemukan data ini, tetapi dapat dikatakan bahwa ini merupakan tonggak sejarah militer. Kemudian, Han Zaixin menatap Ye Mo. Menurutku, kamu harus tahu, kami ingin kamu mendapatkan kembali bagian yang tersisa. Terlepas dari apakah negara kita benar-benar dapat membuatnya, akan jauh lebih baik jika ini ada di tangan kita daripada di tangan orang lain. Kau ingin aku mencarikan ini untukmu? Ye Mo mengerutkan kening, Wen Dong memberikan ini padanya. Di mana dia akan menemukannya? Han Zaixin mengangguk dengan serius. Memang, kupikir hanya kau yang bisa menemukan ini. Salah satu alasannya adalah kau memberikannya kepada kami, jadi kau pasti tahu dari mana asalnya. Alasan kedua adalah kekuatan orang biasa tidak akan bisa mengambil data yang sangat berharga itu, jadi aku ingin kau pergi bersama Han Yan dan menemukan data yang tersisa. Li Xiang menambahkan tepat pada waktunya, merupakan tanggung jawab setiap warga negara untuk mengabdi pada negara, jadi ini bukan hanya sebuah misi tetapi sebuah kehormatan. Ye Mo menatap Li Xiang dengan dingin. Diamlah, jangan main-main lagi. Wajah Li Xiang langsung berubah. Dia tidak mengerti Ye Mo jadi dia mengeluarkan ide-ide besar yang dia gunakan untuk mendidik anak muda. Tentu saja, Han Zaixin tahu kepribadian Ye Mo. Bahkan jika Ye Mo tahu posisinya, dia tetap bukan siapa-siapa di mata Ye Mo. Ye Mo adalah seseorang yang tidak akan bangun pagi tanpa manfaat. Tidak ada gunanya mendidiknya dengan cita-cita besar itu. Jika dia berutang pada negara, maka dia akan membayar utangnya sendiri. Ye Mo membenci kata-kata kosong.
Dia segera menghentikan Li Xiang yang hendak mengamuk. Han Yan duduk di samping tanpa berkata apa-apa. Itu sama sekali tidak penting baginya, tetapi dia menatap Li Xiang dengan dingin. Sepertinya dia juga membencinya. Pembayaran Han Zexin atas satu blok pasir berharga daripada model militer itu. Namun, hanya dia yang tahu nilai pasir perak hijau. Karena itu, Ye Mo tahu hadiah Han Zexin sudah cukup, tetapi Han Zexin tidak. Melihat Ye Mo tidak berbicara, Han Zexin takut Ye Mo akan menyesal dan segera berkata, kumpulan materi berikutnya akan datang dalam 3 bulan, setelah itu aku akan membiarkanmu memilih 10 lagi. Ye Mo melambaikan tangannya dan berkata, saya setuju dengan ini. Saya akan mencoba, terlepas dari apakah saya berhasil atau tidak, saya tidak akan mengembalikan pasir perak hijau. Ye Mo sama sekali tidak tertarik untuk memilih 10 lagi. Jika dia bisa memilih 5 atau 6 hal, dia pasti sudah senang. Lagi pula, tidak akan ada banyak bahan bagus yang bisa dia pilih. Baiklah, kamu dan Yan Er bisa mulai besok. Han Zexin berdiri dengan gembira. Kemudian dia menoleh ke Han Yan dan berkata, Yan Er, apapun yang terjadi, keselamatan adalah yang utama, oke. Namun, Ye Mo berkata, tidak perlu, aku akan pergi sendiri. Akan merepotkan jika ada orang tambahan. Ye Mo, aku akui kau kuat, tetapi jika kau pikir kau pasti bisa mengalahkanku, kau salah. Kalau tidak, ayo kita bertarung dulu. Han Yan merasa tidak nyaman dengan kata-kata Ye Mo. Tidak perlu bertarung, aku akan membiarkanmu ikut denganku. Melihat cara Han Yan melompat ke posisi bertarung, dia tahu dia setidaknya meremehkan teknik tubuhnya. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak akan merepotkan dengan teknik gerakan itu dan bahkan mungkin akan membantunya. Tentu saja, rencana lainnya adalah karena dia berasal dari sekte tersembunyi, mungkin dia bisa mencoba mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Itu yang paling penting. Han Yan sengaja menunjukkan sedikit kemampuannya dan melihat bahwa Ye Mo tampaknya terkesan saat dia mengizinkannya pergi. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi karena merasa puas. Sejak Ye Mo membunuh Outan Hu, dia merasa tidak sebanding dengannya. Tetapi meskipun dia merasa dirinya bukan tandingannya, dia merasa dirinya tidak kalah dari siapapun dalam teknik gerakan bahkan Ye Mo. Beli tiket ke Gunung Xian dan tunggu aku di bandara besok pagi. Ye Mo menghentikan kata-katanya dan segera pergi. Dia harus menemukan Wendong sebelum dia bisa menemukan benda itu. Hanya Wendong yang tahu dari mana benda itu berasal. Ditambah lagi, dia ingin pergi ke Flowing Snake. Dia perlu membeli beberapa barang yang bisa mencegah Ni Suang-Suang menyerang kerabatnya. Dia orang yang sombong, Han Yan tiba-tiba berkata. Kurasa dia orang yang sombong dan aneh, tidak menghormati orang yang lebih tua. Li Xiang mencibir. Han Zexin melambaikan tangannya dan berkata, Li tua, kamu harus mengubah sifatmu. Tahukah kamu mengapa keluarga Song tidak berani menyentuhnya? Keluarga Limu juga merupakan keluarga besar di Beijing, jadi kamu akan tahu setelah bertanya kepada Marsekal Li. Terkadang, kamu tidak bisa hanya berkutat pada akademis. Li Xiang menatap Han Zexin dengan kaget. Ia mengira Han Zexin akan berada di pihaknya, tetapi Han Zexin justru membantu Ye Mo. Marsekal Li adalah kakak laki-lakinya dan juga orang yang paling berwibawa di keluarga Li. Dia tidak menyangka Han Zexin akan menyuruhnya bertanya pada kakak laki-lakinya. Apakah kakak laki-lakinya memandang Ye Mo secara berbeda? Mengapa seseorang yang begitu muda dan ditinggalkan oleh keluarga Ye layak diperhatikan? Ye Mo membeli banyak produk harian. Meskipun dia berada di tahap 3 Qi Gathering, dia masih takut dengan pengalamannya di padang pasir. Dia tidak percaya bahwa dia sepenuhnya aman hanya karena dia berada di tahap 3. Mungkin ada master tingkat bumi atau bahkan tingkat langit. Bahkan jika dia dikelilingi oleh serangga-serangga itu di padang pasir, dia akan mati. Setelah dia membeli cukup barang, dia menelepon Ni Suang-Suang. Suara malu-malu Ni Suang-Suang terdengar. Sangat manis dan membuat orang merasa nyaman dan bahkan menyampaikan perasaan impulsif ini. Ketika Ye Mo datang ke Universitas Hua, Ni Suang-Suang berdiri di pintu dan terlihat sangat gugup. Ia mengenakan gaun hijau polos dan rambutnya basah. Beberapa helai rambutnya jatuh di wajahnya yang berkulit lembut, membuatnya tampak lebih cekatan dan polos. Ditambah dengan dadanya yang membusung tinggi, hampir semua murid di pintu akan diam-diam menatapnya. Tepat saat Ye Mo berjalan di depannya, dia mencium aroma samar ini. Aroma itu sepertinya berasal dari tubuh wanita itu. Melihat Ye Mo datang, Ni Suang-Suang mengusap lengan bajunya dengan gugup dan seolah mengatakan sesuatu tetapi Ye Mo tahu dia tidak mengatakan apa-apa. Melihat Ye Mo hanya berdiri di depannya dan tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama, Ni Suang-Suang mengangkat kepalanya dan menggunakan mata yang tampak polos itu dan berkata, Kakak Ye, kau menginginkanku. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan memegang erat-erat tepi roknya. Ye Mo menghela napas, wanita ini bisa saja mendapatkan piala Oscar emas di Hollywood. Dia pikir wanita ini akan cocok untuk memikat para pria berkulit hitam dan berotot, jadi mengapa harus tinggal di tempat seperti Universitas Hua? Selain itu, dia tampaknya tahu cara memanfaatkan kelemahan pria. Meskipun Ye Mo tahu ada yang salah dengannya, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikiran aneh terhadapnya. Seolah tidak mendengar jawaban Ye Mo, dia diam-diam menatap Ye Mo sambil tersipu dan menunduk. Ye Mo berkata, memang, aku ingin mencarimu, apakah kamu punya waktu? Besok akhir pekan. Ni Suang-Suang hanya mengucapkan setengah kalimat. Ye Mo mencibir, dia terlalu polos. Besok adalah akhir pekan, jadi itu berarti. Apa yang akan mengatakan itu kepada seseorang yang baru dia temui untuk kedua kalinya? Dia tidak mengatakan bagian kedua dari kalimat itu, tetapi pria manapun dapat membayangkannya. Tampaknya lebih menggoda jika tidak diucapkan. Ayo pergi, kemarin kamu ingin minum dengan Zhuo Yangqing tetapi tidak bisa. Bagaimana kalau aku mengajakmu minum? Ye Mo berkata terus terang. Dia merasa bahwa perasaan dingin pada Ni Suang-Suang lebih lemah hari ini. Dia tidak ingin tahu siapa Ni Suang-Suang, tetapi Ye Ling masih harus tinggal 1 atau 2 bulan di Universitas Hua. Dia tidak ingin dia dalam bahaya, jadi dia harus tahu siapa Ni Suang-Suang, dan apa perasaan suram yang dia rasakan. Jika dia adalah ancaman bagi Ye Ling, dia tidak keberatan melakukan sesuatu yang baik bagi masyarakat.
Ni Suang menatap Ye Mo dengan kaget karena sikapnya yang terus terang, tetapi tidak menolak. Dia dengan ragu-ragu setuju seolah-olah sulit baginya untuk menolak. Bar Gerangai dekat dengan Uni tetapi mereka tidak duduk di bar dan memilih sudut yang jauh dan duduk. Apa yang ingin kau minum? Ye Mo bertanya dengan santai. Jika memungkinkan, dia tidak ingin memiliki hubungan yang buruk dengannya. Meskipun dia tidak takut padanya, dia tidak ingin ada musuh di mana-mana. Jadi bagaimana jika Ni Suang bermain-main dengan orang lain setiap hari? Alasan dia mengajaknya keluar hari ini adalah untuk menyuruhnya menjauh dari saudara perempuannya. Ni Suang tidak mengatakan apa yang ingin diminumnya, tetapi malah bertanya, Kakak Ye, apakah kamu mengajakku minum? Aku merasa kamu tidak begitu menyukaiku, tetapi mengapa kamu mengajakku keluar? Di bawah cahaya redup, dia tampak lebih berani dan setidaknya bisa menatap Ye Mo ketika dia berbicara. Karena kau tahu aku tidak begitu menyukaimu. Kenapa kau keluar bersamaku? Ye Mo bertanya dengan nada mengejek. Dia tampaknya tidak menyadarinya dan berkata lemah, karena pertama kali aku melihatmu, aku merasakan keintiman darimu, jadi aku. Jadi, kamu menyukaiku. Kemudian, Ye Mo menyuruh pelayan untuk menyajikan bir. Dia tidak datang ke sini hari ini untuk minum. Ni Suang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, ya, saudara Ye, meskipun tidak sampai menyukaimu, tetapi aku sangat terkesan padamu. Ini pertama kalinya aku merasakan hal ini saat datang ke sini. Jadi hari ini, ketika kamu bilang ingin minum, aku ikut denganmu tanpa ragu-ragu. Tetapi mengapa kamu berbicara kepadaku dengan nada seperti ini, aku bahkan tidak tahu siapa namamu. Ye Mo mencibir. Kesan yang bagus, jika kamu masih perawan, mungkin aku akan memberikan kesan yang baik kepadamu. Sekarang, jangan bicarakan kesan yang baik di hadapanku. Awalnya, Ye Mo ingin berbicara dengannya, tetapi melihat bagaimana dia terus bersikap seperti ini, dia tiba-tiba merasa sangat kesal. Kau. Ni Suang tiba-tiba berdiri. Wajah cantiknya bergetar di bawah cahaya. Dia mengarahkan tangannya ke Ye Mo dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia meletakkannya kembali. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan, kau memanggilku hanya untuk mengatakan ini padaku. Apa kau tidak punya sopan santun di depan gadis-gadis? Aku salah lihat. Kemudian, Ni Suang berbalik untuk pergi seolah-olah dia benar-benar marah dengan kata-kata Ye Mo. Namun, Ye Mo duduk tanpa bergerak. Dia tahu bahwa jika wanita ini menginginkan esensi yang milik pria, dia tidak akan melepaskannya karena dia mengolah qi yang murni. Ini mungkin kesan yang baik di matanya. Namun, Ye Mo melihat Ni Suang berjalan ke pintu dan masih tidak berniat untuk kembali. Dia mengerutkan kening tetapi tidak percaya bahwa dia salah lihat. Kemarin, dia masih merasakan aura lawan jenis darinya. Ditambah lagi, wanita ini memiliki perasaan dingin yang aneh. Ye Mo tahu bahwa dia bukan orang biasa. Gadis yang sangat seksi, masuklah dan minumlah bersamaku. Dua pria yang baru saja masuk ke bar melihat Ni Suang. Salah satu mata mereka langsung berbinar dan dia meraihnya. Ni Suang menjerit namun tidak dapat melepaskan diri. Ayo kita ke kamar pribadi, jauh lebih baik daripada di luar. Kemudian, Ni Suang yang dicengkeram itu masuk ke dalam. Banyak orang melihatnya, dan bahkan orang-orang di bar, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun. Mereka terus melakukan apa yang mereka lakukan. Ni Suang menatap Ye Mo tanpa daya. Jelas dia ingin Ye Mo membantunya. Dia melihat betapa kuatnya Ye Mo kemarin. Jika dia melakukan sesuatu, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka berdua, dia bisa membebaskan diri. Namun, Ye Mo masih menyeruput bir yang baru saja dibawa kepadanya seolah-olah dia tidak melihatnya sama sekali. Akan tetapi, indera spiritual Ye Mo mengamati bahwa mata Ni Suang menunjukkan kekecewaan yang mendalam alih-alih kehilangan harapan. Tak lama kemudian, Ni Suang diseret ke sebuah kamar pribadi oleh kedua bajingan itu. Pintunya kemudian dibanting hingga tertutup. Kamu juga datang untuk bersenang-senang di bar, apa yang kamu takutkan? Aku akan membuatmu merasa sangat nyaman nanti. Ada banyak uang, jangan khawatir. Aku bukan orang yang langsung pergi setelah makan. Pria itu melepaskan tangan Ni Suang setelah menutup pintu. Di mana kamu melihatku ketakutan? Wajah Ni Suang tiba-tiba menjadi sangat suram. Kedua pria itu membeku ketika mereka melihat Ni Suang di pintu, wajahnya tampak begitu tak berdaya. Dengan penampilannya yang polos, mereka merasa perlu menghiburnya terlebih dahulu setelah menariknya masuk. Namun, gadis ini mengubah wajahnya terlalu cepat. Ketidakberdayaan dan kepolosan berubah menjadi suram sekarang. Kedua pria itu merasakan hawa dingin dari tulang mereka. Jika ini bukan di bar dan lampu ruangan masih menyala, mereka akan mengira mereka bertemu dengan iblis rubah jauh di pegunungan. Siapa kau? Teriak lelaki satunya. Gadis itu masih memiliki wajah yang sama, tetapi itu membuat mereka merasa dingin dan takut. Ni Suang mencibir. Siapa aku, bukankah kau menyeretku? Sekarang setelah kau menyeretku, mengapa kau tidak melakukan apapun selain bertanya siapa aku? Nada bicara Ni Suang yang dingin membuat kedua pria itu menggigil. Tiba-tiba, nafsu mereka hilang. Mereka tidak bernafsu pada Ni Suang yang begitu cantik. Mereka hanya ingin cepat-cepat keluar. Mereka tidak mengerti bagaimana seorang wanita bisa berubah begitu banyak. Kami bercanda, ayo pergi, Xiao Xiong, ayo keluar, kata pria yang menangkap Ni Suang tiba-tiba. Dia tidak ingin berhadapan dengan Ni Suang. Dia merasa kulitnya kesemutan. Keluar. Kenapa keluar? Kau menarikku masuk, tidakkah kau ingin melakukan sesuatu? Ni Suang tiba-tiba berkata tanpa nada. Tidak mau, pria bernama Xiao Xiong merasakan hawa dingin di ruangan itu dan ingin membuka pintu. Mereka tidak ingin berhadapan dengan Ni Suang. Ni Suang mencibir, apakah kamu pikir kamu masih bisa pergi? Apa yang kau katakan? Lelaki yang memegang gagang pintu itu baru saja menanyakan hal itu dan merasakan jarum panjang ini menusuk bagian atas kepalanya. Pria satunya hanya melihat cahaya perak menyala dan temannya tergeletak di tanah. Ia ingin berteriak, tetapi cahaya perak itu juga menusuk kepalanya. Kamu. Lelaki itu hanya bisa mengucapkan kata ini sebelum terjatuh ke tanah. Ni Suang melempar mereka berdua ke sofa. Dari sikapnya yang santai, sepertinya berat badan mereka bukan 70 kg, tetapi hanya beberapa kek.
Ni Suang menatap kedua orang yang telah dibunuhnya dan sejenak termenung. Namun, tatapannya kembali dingin. Tiba-tiba ia menarik resleting robe-nya seolah-olah hendak melepaskannya. Tepuk tepuk tepuk. Ni Suang menoleh dan melihat Ye Mo bertepuk tangan di belakangnya. Dia bahkan tidak tahu kapan Ye Mo masuk. Menarik, menarik. Aku melihat orang-orang ini tertidur tak lama setelah mereka masuk. Pakaianmu. Apa kau ingin tidur sebentar juga? Ye Mo sama sekali tidak terdengar tidak senang. Mata Ni Suang tampak cemas saat dia dengan cepat menarik resleting robe-nya dan menatap Ye Mo beberapa saat sebelum bertanya, kapan kamu masuk? Ye Mo mencibir. Ini bukan yang seharusnya kau tanyakan, ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku hanya tidak ingin melihat pemandangan yang buruk jadi aku datang lebih awal. Ni Suang menggigit bibirnya hingga hampir berdarah. Matanya tampak merah, tetapi dia tetap tidak mengatakan apapun. Lakukan tidak ada hubungannya denganku, tapi aku takut setelah kau selesai, aku akan kehilangan selera untuk berbicara denganmu. Jadi, aku ingin mengatakan apa yang ingin kukatakan terlebih dahulu. Adapun apa yang kau lakukan setelah aku pergi, itu tidak ada hubungannya denganku, kata Ye Mo dingin. Ni Suang mengangkat kepalanya dan menatap Ye Mo sambil mengucapkan kata demi kata, apakah kau percaya bahwa aku dapat membunuhmu sekarang juga dengan mengangkat tanganku? Ye Mo tiba-tiba duduk dan mengeluarkan botol bir dari cincin penyimpanannya, membukanya dan meminumnya sebelum berkata, aku tidak percaya. Ni Suang sepertinya lupa apa yang baru saja dikatakannya dan hanya menatap Ye Mo. Dia mengenakan sangat sedikit pakaian, hanya kemeja dan celana panjang, dari mana dia mendapatkan botol ini? Jika ada di sakunya, pasti akan menggelembung. Aku menunggumu untuk membunuhku. Jika kau akan melakukannya, maka cepatlah, kesabaranku terbatas. Ye Mo baru saja melihat Ni Suang membunuh dengan jarum, tetapi dia tidak tahu di mana dia menyembunyikan jarum tersebut. Jika dia menyerang, dia akan mengambil jarumnya dan melihatnya. Dia tidak sebegitu mesumnya hingga memindai seluruh tubuhnya dengan indera spiritualnya. Tapi aku tidak ingin membunuhmu, sungguh. Kemudian, raut wajah suramnya menghilang. Dia terdiam sejenak sebelum melanjutkan, kau tahu aku bisa menghadapi mereka, jadi kau tidak membantuku, kan? Ye Mo menggelengkan kepalanya. Bahkan jika aku tidak tahu apakah kamu bisa menghadapi mereka, aku tidak akan melakukan apapun. Siapa tahu kamu menginginkannya karena kamu orang seperti ini. Ni Suang tiba-tiba mulai gemetar dan wajahnya kembali pucat. Tangannya bahkan bergerak beberapa kali tetapi akhirnya berhenti. Katakanlah, apa yang kau inginkan? Nada bicara Ni Suang tidak lagi manis, melainkan rendah dan suram. Ye Mo berkata dengan dingin, aku tahu asal-usulmu tidak biasa, dan aku tidak tahu apa yang kau lakukan di Universitas Hua. Namun, ada satu hal yang perlu kuyakinkan padamu. Anggap saja ini sebagai peringatan. Ye Ling adalah adikku, sebaiknya kau tidak menyentuh sehelai pun rambutnya. Kalau tidak, tidak peduli siapa kau, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ye Ling adalah adikmu. Ni Suang mengamati Ye Mo lagi dan tampak terkejut. Ni Suang hanya terkejut sesaat dan segera pulih. Dia berkata, aku sudah berada di Hua Uni selama beberapa tahun, siapa yang kau lihat aku sentuh? Terlepas dari apakah kau saudara Ye Ling atau bukan, aku tidak akan menyentuhnya. Ye Mo berkata dengan jelas, tidak juga, kamu dan Zhuo Yangqing adalah teman baik, tetapi kamu bisa menyakitinya apalagi orang lain. Jadi, aku tidak begitu percaya dengan kata-katamu. Kapan aku menyakiti Zhuo Yangqing? Kau salah. Memang, kau melihatku membunuh orang-orang ini hari ini, tetapi jangan berpikir semua yang kau lihat adalah kenyataan. Aku tidak ingin menjelaskannya kepadamu. Aku bisa bersumpah tetapi bukan karena aku takut padamu, tetapi karena... Mata Ni Suang kembali memerah. Ye Mo menatapnya dengan dingin. Jika dia tidak bersumpah, maka dia tidak akan meninggalkan ruangan ini hari ini. Aku, Ni Suang, bersumpah bahwa jika aku memiliki niat buruk terhadap Ye Ling, aku akan disambar petir dan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Ni Suang berbicara dan bahkan meneteskan air mata. Ye Mo tidak peduli dengan air matanya, tetapi dia cukup puas dengan sumpahnya. Tidak peduli siapa Ni Suang, sumpah ini cukup serius. Dapat dipercaya ketika seorang kultivator mengucapkan sumpah seperti itu. Melihat Ni Suang mengucapkan sumpah, Ye Mo berdiri. Dia tidak peduli dengan apa yang dilakukan Ni Suang terhadap kedua orang yang sudah meninggal itu. Namun, Ni Suang berjalan ke pintu terlebih dahulu dan berbalik serta berkata, percaya atau tidak, aku dapat membunuhmu dengan mudah, tetapi aku tidak melakukannya. Dan, aku ingin memberitahumu, aku masih perawan. Kemudian, Ni Suang berbalik dan pergi. Setelah berjalan cukup jauh, suara Ye Mo terdengar di telinganya, percaya atau tidak, saat kau menyerang, kau pasti sudah mati. Soal kau masih perawan atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganku. Ni Suang tiba-tiba berbalik. Dia mendapati dirinya berada di luar bar, tetapi Ye Mo tidak terlihat di manapun. Dia tercengang, apakah suara itu hanya ilusi? Ye Mo melihat kedua mayat itu dan berjalan keluar. Dia tidak mengurus mayatnya. Dia tidak peduli jika dia diselidiki karena hal itu. Ketika Ye Mo kembali, dia mendapati bahwa Ye Ling telah kembali dan sedang berbicara dengan Yun Bing. Sepertinya mereka telah mengobrol cukup lama. Kakak, akhirnya kamu pulang juga. Kenapa baru pulang jam 2? Ye Ling jelas tidak senang karena pulangnya sangat larut. Ye Mo tersenyum dan berkata, kamu datang dari jauh, tidakkah kamu akan tidur? Aku akan meninggalkan Beijing besok. Besok kau akan pergi. Apakah kau akan kembali ke Luochang? Yun Bing khawatir. Tidak, aku sedang melakukan bisnis. Ye Mo tidak bisa mengatakan apa yang sedang dilakukannya. Kakak, bisakah kau menghidupkan ponselmu? Aku tidak bisa menghubungimu. Ye Ling masih ingin menyusul Ye Mo, tetapi dia harus berangkat besok. Ye Mo tidak peduli dengan teleponnya dan malah berkata kepada Ye Ling dengan serius, Ye Ling, jangan dekat-dekat dengan Ni Suang dari sekolahmu, mengerti? Kenapa? Kakak, dia yang tercantik di sekolah dan suka bersikap rendah hati. Kami jarang bicara, apa kamu kenal dia? Tanya Ye Ling heran. Ye Mo merasa lega dan berkata, aku tidak mengenalnya, tetapi percayalah padaku.
Setelah kamu lulus, jika aku masih belum selesai, kamu bisa pergi ke Luochang. Kakak, setelah Zifeng kembali, kau harus bicara dengannya. Sebenarnya, aku tidak setuju dia tinggal di keluarga Ye, tetapi dia bilang itu juga sangat sulit bagi kakek. Dia ingin membantu kakek, dan dia bilang alasan, karena kau. Meskipun Ye Ling tidak ingin tinggal di Beijing, dia khawatir Ye Zifeng sendiri yang tinggal di sini. Meskipun pamannya yang tertua dan keempat diusir dari Beijing, siapa yang tahu jika anggota keluarga Ye yang lain akan melakukan sesuatu kepada Ye Zifeng. Ye Mo mengangguk. Ye Zifeng melihat segala sesuatunya lebih jelas daripada Ye Ling, tetapi mustahil baginya untuk mencoba membujuk Ye Zifeng. Setiap orang memiliki kehidupan mereka sendiri. Melihat Ye Mo menunduk dan tidak berbicara, Ye Ling tiba-tiba teringat satu hal dan segera berkata, "Kakak, Zifeng menyuruhku memberikan ini kepadamu. Dia bilang ini ada hubungannya dengan ibumu." Ketika Ye Mo tiba di bandara, Han Yan sudah ada di sana menunggunya. Dari kelihatannya, dia sudah ada di sana cukup lama. Han Yan membawa tas. Ia menatap Ye Mo dengan kaget karena hanya membawa tas cukup untuk beberapa pakaian apalagi perlengkapan. Kabar yang ia terima adalah tempat yang mereka tuju cukup jauh. Dia tidak tahu bahwa jika Ye Mo tidak berusaha menyembunyikan cincinnya, dia bahkan tidak akan repot-repot membawa tas. Ye Mo segera naik ke pesawat dan duduk bersama Han Yan. Meskipun Han Yan tidak memakai riasan apapun, ada aroma samar yang cukup menyenangkan di tubuhnya. Meskipun dia tidak terlalu cantik, temperamennya cukup baik. Melihat Ye Mo bahkan tidak berbicara dengannya setelah naik pesawat tetapi hanya bermain dengan gelang giok, dia sedikit kesal dan bertanya, kabarku adalah pergi ke provinsi Huzhong, mengapa kamu pergi ke Gunung Xian? Aku perlu melakukan urusan pribadi, kata Ye Mo lalu terdiam lagi. Melihat Ye Mo tidak tertarik berbicara dengannya, Han Yan mengerutkan kening namun berhenti berbicara. Ye Mo sedang memikirkan perkataan Ye Ling kepadanya tadi malam, gelang itu diberikan oleh ayah dan ibumu meninggalkannya untukmu. Gelang itu sudah sangat tua. Ye Mo mempelajarinya dengan indera spiritualnya dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Itu hanyalah gelang biasa. Sambil mendesah, dia mengenakan gelang itu di tangannya. Yun Bing, yang berencana untuk kembali ke Ninghai, memutuskan untuk kembali seminggu kemudian karena Ye Ling. Meskipun dia tidak tahu mengapa Ye Ling tinggal beberapa hari lagi, dia merasa Ye Ling memperlakukannya sedikit berbeda. Apakah kamu tahu organisasi Nordsen? Melihat Ye Mo akhirnya berhenti bermain dengan gelang itu, Han Yan bertanya dengan tenang. Ye Mo tercengang dan menjawab, saya baru mendengarnya, kenapa? Melihat Ye Mo akhirnya mendengarkannya, Han Yan menghela napas dan berkata, kau seharusnya tahu bahwa Feng Tian yang kau selamatkan dari gurun terakhir kali, kan? Dia dari Nordsen. Dan, dia mengatakan bahwa data itu berasal dari Nordsen. Mengenai bagaimana data itu keluar, dia tidak mengatakannya tetapi itu pasti terkait dengan Nordsen. Ye Mo tidak terkejut dia berasal dari Beixia, kalau tidak, dia tidak akan mengenal Wendong. Dia sedang mencari Wendong sekarang, tetapi jika dia dapat menemukan Feng Tian, maka dia seharusnya tahu sedikit tentang Beixia. Memikirkan hal ini, Ye Mo bertanya, apakah kamu tahu di mana Feng Tian sekarang? Han Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, entahlah, ini adalah info yang diberikannya kepada Li Hu terakhir kali, tetapi kakekku tidak menyangka data itu begitu berharga saat itu, jadi mereka tidak menganggapnya serius. Dan, konon Nordsen adalah organisasi independen terbesar di dunia. Anggotanya berasal dari seluruh dunia, dan mereka memiliki ilmuwan dan peralatan militer kelas 1. Tujuan mereka adalah untuk mendirikan negara demokrasi yang lebih kuat dari Amerika. Namun, hingga saat ini, cara mereka sangat tercela. Ye Mo tahu Wendong berasal dari Pasir Utara, tetapi dia tidak tahu organisasi macam apa ini. Han Yan mencibir dan berkata, mimpi itu bagus, tetapi anggotanya terlalu campur aduk. Sebelum negara ini berdiri, banyak orang ingin menjadi kaya melalui data. Data yang Anda dapatkan dikirim oleh seseorang di dalam. Jadi, Nordsen merupakan organisasi yang sangat besar hingga mampu menciptakan sebuah negara. Meskipun Ye Mo tidak begitu paham dengan politik, ia tahu bahwa itu tidak semudah itu. Tempat-tempat yang kaya akan sumber daya sudah dimiliki. Apakah kamu tahu situasi sebenarnya di Nordsen? Ye Mo berpikir bahwa karena ini datang dari Nordsen, akan lebih baik jika dia mengenal organisasi itu lebih jauh. Han Yan menggelengkan kepalanya. Aku tidak pernah peduli dengan hal-hal ini, kakek baru memberitahuku setelah aku keluar. Kamu dari sekte tersembunyi mana? Bagaimana cara masuk ke sekte tersembunyi? Ye Mo tiba-tiba berbalik dan mengubah topik pembicaraan. Namun, kali ini, Han Yan hanya menutup matanya dan tidak mengatakan apa-apa. Ye Mo tidak terus bertanya padanya. Sepertinya cukup sulit mengetahui tentang sekte tersembunyi darinya. Setelah meninggalkan bandara, Ye Mo memanggil taksi ke lembah Xiangsan. Han Yan tidak tahu mengapa Ye Mo pergi ke sana, tetapi sebelum dia keluar, kakeknya mengatakan kepadanya bahwa Ye Mo bukanlah orang yang sederhana dan dia memperoleh data tersebut sejak awal jadi lakukan saja apa yang dia katakan. Jadi ketika Ye Mo mengatur rute, meskipun Han Yan penasaran mengapa Ye Mo tidak memulai dengan Pasir Utara, dia tidak menanyakannya tentang hal itu. Taksi berhenti di pinggang gunung dan Ye Mo menyuruh taksi pergi sebelum membawa Han Yan ke jalan dengan makanan dan hotel. Meskipun dia tidak pergi bersama Wendong terakhir kali, tempat parkirnya tidak jauh. Ye Mo juga sepertinya melihat Wendong masuk ke hotel ini terakhir kali dari kejauhan. Dia tidak tahu kemana Wendong pergi, tetapi ini adalah satu-satunya petunjuk yang dimilikinya. Jika dia tidak dapat menemukan Wendong di sini, maka dia tidak punya ide yang lebih baik. Mungkin mereka hanya dapat mencari Feng Tian, tetapi menurut Han Yan, cukup sulit untuk menemukannya sekarang. Mengapa kau datang ke sini? Han Yan tahu bahwa Pasir Utara pasti tidak akan memiliki pangkalan di lembah Xiangsan. Saya punya teman yang tahu beberapa hal.
Dia memberikan datanya kepada saya, jadi saya datang ke sini untuk melihatnya. Awalnya Han Yan mengira Ye Mo pasti tahu bahwa ada seorang teman yang tinggal di sini, tetapi setelah mengikuti Ye Mo dan bertanya ke beberapa tempat, dia tahu bahwa Ye Mo sama sekali tidak tahu. Dia benar-benar terdiam. Meskipun bukan tempat wisata yang populer, setidaknya ada puluhan atau bahkan 100 hotel di sini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Untungnya, kekhawatiran Han Yan tidak menjadi kenyataan. Ketika Ye Mo memasuki sebuah hotel dengan hanya sepasang suami istri tua dan bertanya tentang Wendong, pemiliknya tidak menunjukkan kebingungan dan mengamati Ye Mo dengan saksama. Ye Mo tahu dia datang ke tempat yang tepat. Anda mencari Dong Dong. Pemilik laki-laki itu adalah seorang pria tua berusia 60-an. Suaranya pelan, tetapi dia jelas mengenal Wendong. Ye Mo segera berkata, "Ya, Paman, aku teman kakak Don, Ye Mo." Demi menunjukkan kedekatannya dengan Wendong, dia bahkan memanggilnya kakak. Ye Mo pun tak bisa berkata apa-apa lagi saat memikirkannya. "Kamu Ye Mo." "Oh, tunggu." Orang tua itu tiba-tiba masuk ke kamar dan mengeluarkan sepucuk surat untuk Ye Mo. "Terakhir kali, Dong Dong meminta seseorang untuk membawakan ini kepadamu jika kamu datang dalam waktu 3 bulan. Jika kamu tidak datang, dia menyuruhku untuk membakarnya." Ye Mo terkejut saat menerima surat itu, berpikir jika bukan karena urusan Han Zexin, dia pasti tidak akan datang. Bahkan jika dia datang, bagaimana mungkin Wendong tahu dia bisa menemukan tempat ini dan bahkan menitipkan surat ini untuknya? Ye Mo membuka surat itu dan tercengang sekali lagi. Hanya ada satu kata, lari. Apa maksudnya ini? Han Yan juga melihat ini dan menatap Ye Mo dengan rasa ingin tahu. Pasangan pemilik toko itu melihat Ye Mo menatap surat itu dengan kaget, tetapi tetap berjalan ke halaman belakang. Kata, lari besar ini ditulis dari, jelas ke tidak jelas. Bagian terakhir tampaknya menghilang. Ye Mo mengerutkan kening dan tiba-tiba mengerti. Wendong bermaksud agar dia melarikan diri sejauh mungkin dan bahkan menyembunyikan namanya. Tidak bagus, sesuatu terjadi pada Wendong. Itulah pikiran pertama Ye Mo. Sesuatu pasti telah terjadi pada Wendong karena data itu, dan orang-orang itu menginterogasinya kemana data itu pergi. Hanya Wendong yang tahu bahwa dia memberikannya kepadanya. Dia tidak menceritakan tentangnya, tetapi malah menyuruhnya pergi. Dapat dilihat bahwa meskipun mereka bertemu sesekali, dia adalah orang yang sangat dapat dipercaya. Han Yan melihat wajah Ye Mo berubah dan ingin bertanya apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, wajah Ye Mo menjadi suram saat dia melihat ke arah pintu penginapan. Aku tahu kau akan datang, seperti yang kuduga, haha. Wendong tidak akan mengatakannya apapun yang terjadi, tapi apa ada gunanya? Terdengar suara sombong. Han Yan tiba-tiba mendapati Ye Mo telah keluar. Ketika Ye Mo kembali, dia membawa seorang wanita bersamanya. Wanita ini berambut kusut dan pakaiannya berantakan. Ada luka di sekujur tubuhnya dan wajahnya pucat. Saat dia menyambar Wendong dari mobil di pintu penginapan, dia tahu dia tidak akan selamat. Hatinya hancur dan dia tidak bisa bernapas lagi. Dia bisa mengobati jantungnya dengan cinya, tetapi kekuatan hidupnya telah hilang. Ye Mo tidak bisa menyelamatkannya kecuali ada ramuan spiritual yang bisa memulihkan kekuatan hidupnya. Meskipun Ye Mo memiliki beberapa pil, itu jauh dari ramuan spiritual yang memulihkan kekuatan hidupnya. Ye Mo memasukkan Qi ke dalam tubuh Wendong dengan maksud membangunkannya, namun setelah beberapa saat tidak terjadi apa-apa. Seolah takut dengan sosok hantu Ye Mo, semua orang mengeluarkan senjata mereka ke mobil. Orang yang memimpin adalah seorang wanita muda yang cantik dan sudah menikah. Wendong. Ye Mo tiba-tiba merasa bersalah. Meskipun kematian Wendong bukan karena dia disiksa seperti ini mungkin karena dia tidak ingin mengungkapkan di mana data itu berada. Wendong perlahan membuka matanya karena perlakuan kuat dari tenaga dalam Ye Mo. Ketika dia melihat Ye Mo, dia terkejut dan dengan cepat berkata dengan suara yang bahkan Ye Mo hampir tidak bisa dengar, Ye Mo, maaf, aku melibatkanmu dalam hal ini. Norsa sedang mencari model, cepat pergi, aku tidak bilang. Hanya beberapa kata itu saja yang telah menghabiskan seluruh kekuatan dan tenaga hidupnya. Kepalanya terkulai di pelukan Ye Mo sambil perlahan menutup matanya. Ye Mo tiba-tiba merasa hampa. Wendong tidak mati karena dia, tetapi dia tidak sanggup menanggung kesedihan ini. Lucunya dia masih ingin mencari Wendong untuk mendapatkan sisa data tetapi tidak mempertimbangkan kerumitan bagi Wendong sama sekali. Meskipun Wendong adalah seorang wanita, dia adalah orang yang terus terang, murah hati, dan sangat ulet. Meskipun dia tidak memberitahu Ye Mo apa yang dia lakukan dengan uang itu, Ye Mo tahu bahwa dia sendiri pasti tidak menggunakannya. Ye Mo mengangkat kepalanya dan menatap dingin ke arah empat pria yang mengarahkan senjata ke arahnya sebelum menatap Wendong dan berkata, Kakak Dong, jangan khawatir, pergi saja. Aku bersumpah bahwa dalam hidupku, aku akan mencabut pasir utara dari akarnya dan membakar data itu di depan makammu. Ye Mo, kau. Han Yan mendengar kata-kata Ye Mo dan terkejut. Terlepas dari apakah dia membasmi pasir utara, negara membutuhkan data itu. Jika Ye Mo dengan santai membakarnya di depan makam seseorang, apa yang akan dikatakan kakeknya? Mata Ye Mo sedikit merah saat dia menatap dingin ke arah Han Yan. Diam. Han Yan hendak marah ketika dimarahi Ye Mo tanpa alasan, tetapi dia melihat ke arah senjata yang diarahkan ke mereka dan menahan keinginan itu. Mereka, dan berkata dengan dingin, kalian bajingan dari Nordsen. Memang kami dari Nordsen, kau orang yang mengambil data kami. Wanita muda itu yang berbicara. Tatapan matanya dingin, tetapi memancarkan aura wanita muda yang dewasa. Kau memukul kakak Dong. Nada bicara Ye Mo dingin. Benar sekali, aku sudah mengirim pesanan, tapi jangan khawatir, mungkin kamu akan segera menikmati perlakuan itu. Nada bicara wanita muda itu lebih dingin daripada Ye Mo. Kemudian, dia melanjutkan, jika kamu menyerahkannya, mungkin kamu akan menikmati layanan yang sangat indah sebagai gantinya. Kami, Nordsen, didirikan atas dasar idealisme lingkungan yang miliki moralitas dalam dirimu, serahkan saja. Ye Mo bahkan tidak repot-repot menjawab kali ini. Dia hanya melambaikan tangannya di udara beberapa kali, dan angin dingin bertiup.
Kedua pria dan wanita itu terpotong. Yang menakutkan adalah tidak banyak darah yang keluar. Namun, seorang pria berhasil melakukannya dan bila angin yang mengiris mobil malah menimbulkan suara berderit logam. Pintu mobil Range Rover itu pun meninggalkan bekas yang dalam. Semua orang terkejut saat itu. Apa ini? Dia memotong pergelangan tangan orang di udara. Tidak ada yang melihat apapun, darah bahkan tidak mengalir keluar. Otak Han Yan juga membeku. Dia mencoba melebih-lebihkan kemampuan Yemo, tetapi sekarang, dia tahu bahwa Yemo jauh lebih kuat dari yang dia kira. Dia bahkan lupa tentang Yemo yang berteriak padanya. Dengan kekuatan Yemo, jika dia bertarung dengannya dan dia tiba-tiba menggunakannya, dia bahkan tidak berani berpikir. Pria yang berhasil menghindari bila angin itu dengan cepat pulih dari rasa takutnya. Dapat dilihat bahwa dia adalah yang terkuat di antara keempatnya. Dalam waktu kurang dari sedetik, dia menarik pelatuk pada Yemo. Saat dia melakukannya, dia akhirnya merasa lega. Orang ini terlalu kuat. Jika dia tidak bereaksi cepat, mungkin dia akan seperti tiga rekannya yang lain. Begitu pistol berbunyi, dia merasakan sesosok tubuh melesat di depannya, dan setelah itu, tangan yang memegang pistol terasa dingin. Tanpa sadar dia melihat tangannya dan semuanya terpotong. Tetap saja, tidak banyak darah yang keluar. Kemudian, kata-kata Yemo keluar, aku ingin memotong tanganmu, kau pikir kau bisa lari. Dia berbalik dan melihat Yemo menggendong Wendong dan menatapnya dengan dingin dari tidak jauh. Semua orang yang tangannya dipotong memandang Yemo seolah-olah mereka bodoh. Bagaimana seseorang bisa begitu kuat? Apa yang baru saja dia gunakan? Naik mobil. Yemo menatap dingin ke arah anggota Norsen dan berkata. Seorang lelaki bertubuh pendek namun garang tiba-tiba berteriak marah, kenapa aku harus mendengarkanmu, aku tidak akan naik mobil, apa yang bisa kau lakukan? Aku tidak akan cemberut sama sekali jika kau akan membunuhku. Yemo bahkan tidak melihat ke arah pria itu dan langsung melemparkan bola api. Pria pendek itu berteriak sebentar dan tidak bersuara. Ia ditelan oleh bola api itu dan terus berguling-guling di tanah. Bentuk mulutnya menunjukkan bahwa ia sedang berteriak tetapi tidak bersuara. Ada teror dan permohonan belas kasihan di matanya, tetapi mata Yemo dingin dan tidak berniat melepaskannya. Han Yan melihat bahwa Yemo benar-benar menembakkan bola api dan tiba-tiba menggigil. Dia telah mencoba untuk melebih-lebihkannya lagi dan lagi, tetapi tidak menyangka akan meremehkannya untuk kedua kalinya. Dia bisa menembakkan bola api dengan santai. Ini adalah sesuatu yang ada dalam legenda. Tidak heran dia membunuh Outanhu. Dengan kekuatannya, bahkan beberapa Outanhu tidak akan sebanding dengannya. Han Yan tiba-tiba teringat kata-kata Yemo bahwa dia akan membakar data tersebut. Dia pikir itu hanya kata-kata marah sebelumnya, tetapi sekarang, dia menyadari bahwa itu sangat nyata. Tiga orang yang tersisa menatap Yemo dengan ketakutan. Mereka masuk ke kursi belakang mobil tanpa Yemo mengatakan apapun lagi. Kemudian, Yemo menghentikan gerakan mereka sebelum berkata dengan dingin, apa yang kau lakukan pada kakak Dong, aku akan membuatmu membayarnya perlahan. Han Yan ragu-ragu cukup lama sebelum berkata, Yemo, jika kamu bisa memberiku data itu, mungkin aku bisa menyelamatkannya. Apa? Kau bisa menyelamatkan Wendong? Kau tahu situasinya. Meskipun aku bisa memulihkan meridiannya yang rusak dan luka-luka internalnya, tetapi kekuatan hidupnya telah hilang, kau tahu apa itu? Mungkin kau hanya mengira jantungnya berhenti berdetak. Yemo tidak percaya bahwa ada orang lain yang bisa memulihkan kekuatan hidupnya selain dirinya. Han Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu apa itu kekuatan hidup, tetapi guruku berkata bahwa jantung benih teratai 1000 tahun dapat menyelamatkan seseorang yang meninggal belum lama ini. Kali ini, Yemo menatap Han Yan dengan heran. Setelah beberapa saat, dia berkata, kau benar-benar tahu tentang Tousan Year Lotus Siddharth. Sepertinya kau cukup mengerti. Bukankah gurumu mengajarkanmu bahwa itu hanya bisa menyelamatkan seseorang yang meninggal dalam waktu satu dupa? Jika kau bisa menemukannya dalam waktu setengah dupa, maka aku berutang padamu. Han Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu selama itu, aku bisa mengeluarkannya sekarang. Kemudian dia mengeluarkan botol giok dan memberikannya kepada Yemo. Yemo melihatnya. Itu memang hati benih teratai 1000 tahun. Sebenarnya ada hal seperti itu di bumi. Yemo hampir lupa menyelamatkan Wendong, tetapi dia segera tersadar dan menggendong Wendong ke sebuah kamar di hotel. Dia memberitahu Han Yan untuk mengawasi orang-orang pasir utara itu. Namun, pasangan tua itu sebenarnya tidak ada di dalam. Jika benih jantung itu sampai di tangannya lebih awal, dia bisa membuat sebotol pil medis dengannya. Namun sekarang, dia hanya bisa mengubahnya menjadi serum dan menyelamatkan Wendong. Hanya dia yang bisa melakukannya. Jika orang lain, mereka tidak akan bisa menyelamatkan Wendong bahkan jika mereka memiliki benih jantung teratai 1000 tahun. Yemo memiliki banyak pil pemulihan di dalam cincinnya. Dengan benih jantung sekarang, jantung Wendong segera mulai berdetak perlahan lagi. 1 jam kemudian, Yemo memulihkan beberapa meridian Wendong yang rusak dan luka dalam. Napasnya telah stabil, dan Yemo tahu dia baik-baik saja sebelum akhirnya menghela napas lega. Kau benar-benar menyelamatkannya. Han Yan jelas tidak tahu betapa berharganya Lotus Siddharth. Dia tahu itu berharga tetapi hanya mendengarnya. Di kedalaman pegunungan, dia menemukannya secara tidak sengaja. Gurunya memujinya karena memiliki keberuntungan, tetapi bahkan gurunya tidak tahu cara menggunakannya dan hanya mendengar itu dapat digunakan untuk menyelamatkan orang. Namun, Yemo benar-benar menggunakan ini untuk menghidupkan kembali Wendong. Yemo mengangguk dan berkata, ya, kakak Dong baik-baik saja sekarang. Aku pasti akan melakukan apa yang aku janjikan, tetapi aku masih ingin bertanya padamu. Dari mana kamu mendapatkan ini? Setelah bertanya, Yemo menjadi cemas, jantung benih teratai 1000 tahun biasanya muncul sebagai 36 sekaligus. Karena Han Yan bisa mendapatkan satu, di mana 35 lainnya. Benda ini tidak hanya mampu menghidupkan kembali orang mati, tetapi juga memiliki kegunaan besar untuk kultivasi. Jika ada berita tentangnya, dia akan menyingkirkan semuanya dan mencarinya terlebih dahulu. Han Yan menatap Yemo dan sepertinya tahu apa yang dipikirkan Yemo, tetapi dia tetap berkata, beberapa tahun yang lalu, guruku mengajakku untuk mengumpulkan tanaman obat dan aku menemukannya di sekitar sana.
Aku berada di sebuah tebing, dan ada dua burung yang sedang berkelahi. Benih itu keluar dari salah satu paruh burung itu. Kemudian, aku merasakan baunya harum, jadi aku mengambilnya dan menunjukkannya kepada guruku. Guruku mengatakan kepadaku bahwa itu adalah jantung benih teratai 1000 tahun, tetapi guru berkata meskipun itu berharga, orang-orang jarang tahu cara menggunakannya. Aku tidak menyangka kamu tahu caranya. Yemo melihat ekspresi Han Yan dan tahu dia tidak akan mengatakan di mana itu. Namun, Yemo tidak akan menyerah sekarang, dia berpikir dan bertanya, bisakah kamu menggambar lingkungan tempat kamu menemukan benih itu? Dia ragu sejenak, tetapi tetap mengeluarkan pena dan kertas, lalu menggambar sekelilingnya. Dia menggambar tebing, puncaknya sangat lebar, dan ada beberapa bunga krisan di sisi tebing. Yemo mengambil gambar itu dan mengamatinya. Dia langsung tahu bahwa peta ini hampir sama dengan yang diberikan Mokang kepadanya. Seharusnya tempat itu sama. Mokang berkata bahwa tempat itu memiliki tanaman obat yang berharga, dan itu tampaknya benar. Yemo mengambil peta itu dan merasa gembira. Jika dia menemukan tempat ini, bukankah dia akan segera menemukan banyak tanaman obat yang berharga? Mungkin dia bisa menggunakannya untuk menerobos ke tahap 4. Yemo tahu bahwa tanpa faktor dunia luar, dia tidak akan pernah bisa mencapai tahap 4 hanya dengan mengolah dirinya sendiri. Ada 9 tahap dalam pengumpulan Qi, jika dia mencapai tahap 4, itu akan menjadi pengumpulan Qi tahap menengah. Jika dia bisa membuat pedang terbangnya, dia akan bisa terbang dengan pedang itu. Yemo merasa gembira hanya dengan memikirkannya. Gagasan macam apa yang terbang dengan pedang di tempat seperti bumi? Yemo, bolehkah aku bertanya sesuatu? Han Yan ragu-ragu untuk waktu yang lama tetapi tetap tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Yemo mengangguk. Tanya saja. Meskipun Han Yan tidak mengatakan di mana, dia jelas tidak menggambar hal-hal acak. Dan, dia menduga di gambar Mokang, tetapi dia tidak tahu di mana tepatnya. Namun, sangat jarang melihat krisan tumbuh di tebing. Proyektil apa yang kau gunakan untuk memotong lengan mereka? Dan bola. Kekuatan tempurnya akan meningkat berkali-kali lipat. Yemo tersenyum dan berkata, jika aku katakan bahwa begitu kamu mengolah ki batinmu sampai tingkat tertentu, kamu dapat membentuk bola api dan proyektil tak kasat mata itu, apakah kamu akan mempercayaiku? Han Yan berpura-pura seolah aku idiot jika mempercayaimu. Kemudian, dia berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak mau mengatakannya, aku sudah melihat banyak guru, tetapi tidak ada yang bisa memadatkan ki mereka menjadi bola api. Yemo tidak mempermasalahkan pertanyaan ini dan memberikan Wendong kepada Han Yan. Ayo kita pergi sekarang, setelah aku mengajukan beberapa pertanyaan, baru kita putuskan apa yang harus dilakukan. 1 jam kemudian, Yemo mengendarai mobil ke tempat yang jauh dan mengeluarkan ketiganya. Selain wanita cantik itu yang masih tampak tenang, 2 pria lainnya sudah ketakutan. Wanita ini tampaknya adalah kepala suku. Dia dengan santai memukuli kedua pria itu hingga pingsan dan menatap wanita itu dan berkata, kau tahu aku akan bertanya satu persatu, jika kau mengatakan kebohongan, kau seharusnya melihat apa yang bisa kulakukan. Wanita itu menggigit bibirnya dan berkata setelah beberapa saat, jika kau membiarkanku pergi, aku bisa menyetujui permintaan apapun yang kau ajukan, apalagi beberapa pertanyaan. Kemudian, ada sedikit kekasaran di wajahnya. Yemo menghela napas. Wanita ini adalah seorang jenius akting. Dia baru saja memotong salah satu tangannya, tetapi sekarang dia merayunya secara seksual. Kau tidak punya hak untuk berdebat denganku. Jika kau tidak mau bicara, maka jangan. Aku akan bertanya pada orang lain. Yemo tidak memiliki kesan yang baik sedikit pun terhadap wanita ini. Ia bersiap untuk membunuhnya begitu ia selesai. Mendengar perkataan Yemo, wanita ini tiba-tiba tidak mengajukan permintaan lagi dan hanya berkata, kau harus tahu bahwa kami dari Nord Sen, begitu juga Wendong. Temannya mencuri data penting dari Nord Sen dan melarikan diri. Kami hanya bertanggung jawab untuk membawanya kembali. Bagaimana kau tahu akan menyergap kami di lembah Xiangshan? Yemo tidak dapat memahami hal ini. Tanpa Han Zexin, dia bahkan tidak akan pergi ke sana. Bagaimana orang-orang dari Nord Sen bisa tahu? Wanita muda itu tidak ragu untuk berkata, Nord Sen memiliki 6 pangkalan utama di seluruh dunia. Kami dari pangkalan Asia. Pangkalan itu memerintahkan kami untuk menunggu di lembah Xiangshan. Kudengar itu karena kami mendapat penasihat baru. Itu pasti idenya. Penasihat baru. Dia tahu. Yemo bertanya dengan rasa ingin tahu. Wanita itu berkata sekali lagi, namanya Dong Fangxi. Ketika kami mengetahui bahwa Wendong ada hubungannya dengan penginapan di lembah Xiangshan, dia menyuruh kami untuk tidak membuat siapapun terkejut. Kami hanya perlu bersembunyi di luar penginapan. Dia berkata bahwa tidak peduli apakah orang yang mendapatkan data itu mengenal Wendong dengan baik atau tidak, mereka akan kembali lagi setelah beberapa saat. Kemudian, kami bisa menangkap orang itu. Dong Fangxi. Ulang Yemo. Ia merasa nama ini sangat familiar. Melihat Yemo berbicara tentang Dong Fangxi, wanita itu segera berkata, konon katanya banyak hal yang sudah direncanakannya sejak dia datang ke pangkalan Asia. Kemudian, wanita itu diam-diam menatap Yemo. Melihat bahwa dia sedang berpikir keras dan tampaknya tertarik pada Dong Fangxi ini, dia berkata, aku pernah melihat Dong Fangxi ini sebelumnya, dia bernafsu, tetapi konon tujuan utamanya datang ke sini adalah agar Pasir Utara membantunya membalas dendam. Musuhnya adalah Yemo. Berbicara sampai sekarang, Yemo telah mengerti siapa Dong Fangxi ini. Dia adalah penasihat asli Nanking. Jika dia tidak menyerang markas mereka, atau jika Ning Qingsui dibawa pergi, rencana Dong Fangxi akan berhasil. Yemo mencibir. Dia tidak mencarinya, tetapi dia ingin membalas dendam. Namun, orang ini memang masalah besar. Hidup tidak aman bersamanya. Dia berbeda dari keluarga besar itu. Keluarga besar itu punya masalah tetapi dia tidak. Yemo dengan santai menjatuhkan wanita itu dan bertanya pada dua orang lainnya. Beritanya hampir sama. Jangan bunuh mereka bertiga, aku baru saja menelepon kakekku menyuruhku untuk membawa mereka kembali ke Beijing. Tepat ketika Yemo ingin membunuh mereka bertiga, Han Yan berbicara. Baiklah, tetapi ada satu hal yang perlu kubicarakan denganmu.
Mengenai datamu, aku akan menemukannya. Kau tidak perlu ikut denganku sekarang. Kau hanya perlu membawa ketiga orang ini kembali, dan tolong jaga Wendong. Saat dia sudah sembuh, dia akan pergi sendiri. Yemo ingin menemukan tempat jantung benih teratai 1000 tahun dan kemudian pergi ke pasir utara. Baginya, hal itu jauh lebih penting, tidak ada yang lebih penting daripada kultivasinya. Jika sebelum mereka bertemu North Sen, Han Yan akan mengejek, tetapi sekarang, dia mengerti bahwa Yemo benar bahwa dia merepotkan untuk mengikutinya. Kekuatan Yemo jauh melebihi miliknya. Bahkan dengan harga dirinya, teknik gerakannya mungkin jauh lebih rendah daripada Yemo. Dia bahkan tidak melihat bagaimana Yemo mengeluarkan Wendong dari mobil 1 jam sebelumnya. Mengenai bagaimana Yemo tahu 4 orang Beixia datang, dia juga tidak mengerti. Melihat Han Yan terdiam, Yemo berkata lagi, jangan khawatir, aku akan mengembalikan hati benih teratai 1000 milikmu. Setelah ragu-ragu sejenak, Han Yan akhirnya menyetujui kata-kata Yemo tetapi meminta agar Yemo menelepon mereka segera setelah dia mendapat kabar tentang data tersebut.